Novi meminta saya untuk ini ya, untuk sharing mengenai White Diamond. Nah kemarin sebenarnya White Diamond ini juga sudah saya pernah sharing juga ya di strategi-strategi yang lain ya. Cuma jadi ini kan kita lagi nanti saya akan jelaskan lebih spesifik. Nah kemarin kan kita kan ada promo ya, ada promo sekitar 25 hari ya lebih kurang untuk promo Ruby. Nah biasanya promo Ruby itu adalah apa? Nah teman-teman banyak ya karena dengan satu box kan teman-teman banyak yang sudah mulai masuk. Nah sudah mulai masuk sekarang. Ya pasti ya, mereka sudah mulai konsumsi dan sekarang pasti mereka ada sebagian pasti yang sudah mulai tertarik untuk menjalankan bisnis ini. Nah, Anda ini menurut saya ini bagus nih sekarang ya. Saatnya sekarang ini adalah bagi kita sendiri kemudian menjelaskan, nah kenapa Anda harus diamond? Ya gitu ya. Kan mereka baru masuk Ruby nih atau promo Ruby atau yang masih di posisi Safir. Nah, kenapa mereka harus bergabung diamond ya? Suara jadi kecil, Pak. Ada suara bocor Bu Novi. Saya belum di ini. Saya belum dibikin co-hostnya. Oh, sebentar kok. Oke. Ya. Oke, jadi saya coba sharing. Nah, ini ada slide presentasi saya. Nggak terlalu banyak, cuma beberapa lembar, teman-teman. Jadi nanti kita lebih banyak tanya jawab aja ya. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi saya. Artinya kenapa harus bergabung Diamond. Nah, jadi sebenarnya sangat powerful sebenarnya teman-teman ya. Kalau Anda mengerti ini, kenapa Diamond tuh hampir di semua bisnis. Itu pasti, kalau kita mau namanya kita mau bisnis, berarti kita harus punya satu penjelasan ini, kenapa Anda harus bergabung Diamond. Nah, ini ilustrasinya simple ya. Untuk kita dapatkan income 8 juta hingga 10 juta, ini ilustrasinya ya. Kalau kita masih Ruby, nah untuk teman-teman yang tadi itu ya, yang baru bergabung di promo Ruby atau yang masih di level Ruby, nah kita bilang ke mereka, kalau Anda Ruby, Anda mau dapat income 8 juta lebih, ya, nah, untuk bisa menghasilkan 8 juta lebih aja, Anda butuh sponsor lebih kurang 22 Ruby, teman-teman, benar nggak? Karena Ruby, sponsor Ruby kan 300.000. Ruby kedua 300.000, 600.000. Pairingnya berapa? 150.000. Jadi 2 Ruby itu kita baru dapat income 750.000. Jadi kalau Anda mau dapat 8 juta lebih, ya kali 11 kalinya ya, berarti baru dapat 8 juta 250 ya, dengan 22 Ruby. Tapi kalau kita diamond, ada yang coret-coret ya? Siapa yang coret? Nggak tahu. Waduh, nakal. Karena mungkin ya kamu memberikan authority kepada yang lain juga. Nggak ada. Hostnya cuma satu. Hostnya cuma satu? Iya. Saya juga nggak ngerti kenapa nggak muncul di next. Ada yang bisa coret? Hah? Budi sendiri, 5 yang coret. Enggak lah, enggak ada. Saya kan pakai mouse, enggak ada ini. Nggak tahu nih kenapa. Nggak ada. Yang lain nggak ada yang host. Masa nggak ada yang host? Nggak ada. Tidak diperbolehkan. Walaupun mereka bukan host juga nggak apa-apa, tapi kamu memperbolehkan gitu. Kalau kamu memperbolehkan ya boleh. Iya. Gitu ya. Iya dong. Oke, teman-teman lanjut ya. Nah, jadi kalau posisi kita diamond, teman-teman, nah untuk dapat income 8 juta lebih aja, nah ternyata lebih mudah, benar nggak? Karena kan sebenarnya kan ini adalah bisnis ya. Kalau kita diamond, kita jauh lebih mudah meyakinkan teman-teman kita diamond. Karena apa? Karena mayoritas teman kita pasti adalah selalu lebih lihat kita ya. Budi, kamu masuk apa? Saya masuk diamond. Kenapa Anda masuk diamond? Nah, kan kita tinggal jelaskan. Ya namanya kita mau bisnis, benar nggak? Karena kita kerjanya sama, ini kita semua sponsor 300.000, ini 550.000 gitu ya. Nah, jadi artinya kalau diamond, toh artinya apa? Cepat atau lambat pasti kita akan jadi diamond kok, kan gitu kan. Nah, jadi kalau diamond, kita jauh lebih mudah meyakinkan teman-teman kita masuk diamond. Hanya 2 diamond aja teman-teman udah dapat 8,4 juta. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, diamond, sponsor diamond 3,3, pairingnya 6 kali ya, 1,8 juta. Anda sudah dapat 8,4 juta ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, tapi pasti teman-teman kemudian bilang, oke, kalau gitu saya setuju nih. Ya, diamond income-nya besar. Nah, tapi gimana nih caranya supaya saya bisa ke diamond ya? Nah, di mana kan mungkin dana saya terbatas. Nah, kalau kita bicara bisnis, kita bilang oke, Anda setuju ya? Berarti kita mau Ruby, kita mau upgrade ke diamond ya. Nah, ini saya cuma kasih ilustrasi aja. Artinya 16,5 juta itu maksudnya apa? Artinya ya dia semuanya upgrade-nya Ruby, upgrade-nya semuanya usukusi gitu ya. Tambah 10 box misalnya gitu. Tapi kalau mereka promo Ruby ya tambahnya 11 ya. Nah, kalau mereka mau setengah-setengah ya berarti jadi 17 juta. Ya ini cuma asumsi aja, ilustrasi aja. Nah, jadi saya anggap ini semua usukusi 16,5 juta ya.
Nah, namanya kita bisnis, anggap misalnya gini, kita nggak mau pakai uang kita, ya, kita pakai bunga bank lah, ya, gitu kan. Nah, bunga bank sekarang yang paling tinggi apa sih? Ya, bunga kartu kredit, ya. Nah, bunga kartu kredit sekarang kita dari webnya kita ada kerjasama sama BCA. Nah, untuk Anda mau cicilan 1 tahun, itu admin fee-nya 9%. Nah, mungkin Anda pernah dengar juga ya home talk-nya dari Fanny, ya, dari Doraemon Squad. Nah, sama ya, beliau juga punya punya bisnis travel 11 tahun, kemudian dia juga ada beli franchise ya. Ya ada 2 franchise yang dia beli, tapi sama ya, karena cash flow-nya mereka cashnya nggak begitu banyak. Nah, sehingga beliau untuk join pertama kali Diamond juga dia gesek kartu kredit. Nah, ternyata kurang dari 1 bulan ternyata sudah terbayarkan ya, kira-kira gitu ya. Nah, saya cuma kasih asumsi, jadi artinya teman kita bilang Ruby, oke, saya mau upgrade ke Diamond. Nah, tujuannya apa? Salah satu juga untuk stok ya. Nah, untuk perputaran bisnis kita ya. Menurut saya ini sangat penting karena waktu di awal-awal waktu kita jalan bisnis pasti ya kita datang ke rumah teman kita ya, kalau dulu kan offline ya. Nah, mungkin karena sekarang kan mungkin karena Zoom ya. Tapi kalau kita ketemu orang secara offline pasti ada datang ke rumah orang. Kalau Anda nggak punya stok, orang udah bilang oke nih, ya kan? Udah ketemu, oke deh kalau gitu saya mau coba. Tunggu dulu ya. Nah, ya barang nanti 3 hari lagi baru nyampe. Nah, kan orang udah lemes ya kan? Orang udah panas-panas ya kan, udah tertarik karena filosofi di Surabaya ternyata begini juga. Nah, di grupnya Surabaya ternyata gini, Anda kalau kasih 2 kotak, dia beli 2 kotak. Tapi Anda kalau kasih dia 12 kotak, dia beli 12 kotak. Nah, ya, jadi makanya di Surabaya itu mereka banyak kan yang join Diamond begitu. Kenapa? Kalau Anda nawarkan dia Diamond, kasih dia 12 kotak, dia juga beli 12 dia juga ambil 12 kotak ya, seperti itu. Nah, jadi stok, anggap ini ada untuk perputaran bisnis kita. Nah, oke, kita anggap kita pakai bunga kartu kredit, tadi saya bilang, yang Anda cicilan 1 tahun, bunga 1 tahun ternyata adalah 9%. Nah, 9% dari 16,5 juta adalah kita harus bayar bunga 1,5 juta. 1 tahun, ternyata nggak terlalu banyak ya, teman-teman ya. Jadi bunga 1 tahun kita adalah 1,5 juta. Ya. Nah, ini untuk yang kalau Anda mau ngambil cicilan 6 bulan. Nah, 6 bulan itu 6%. Nah ya, tapi kalau namanya kita mau bisnis ya udah yang panjang aja teman-teman ya. Yang 12 bulan aja karena 9% ya. Jadi jatuhnya juga 1,5 juta kalau dibagi 12 bulan, 1 bulannya cuma kurang dari 150.000 ya. 125.000. Nah, kalau kita bilangnya ya, Ruby, Anda sponsornya berapa? 300.000 per paket. Nah ya, kalau Diamond berapa? 550.000 per paket kan itu kan? Selisihnya apa? Hampir 2 kalinya. Nah, kalau Anda Ruby, Anda nggak dapat pass up teman-teman kan itu kan? Nah, kalau di bawah Anda Ruby, dia ngajak orang, nah Anda lewat ya, Anda pasok ke Diamond, Anda dapat 250.000 per paket, ya kan? Diamond kita dapat lagi 100.000 per paket dari Sapphire, ya. Nah, kemudian pairing bonus pun kita kalau Ruby cuma maksimal 45 juta, kalau Diamond 660 juta. Nah, ini kita kasih gambaran ke mereka, artinya kalau Anda Diamond selisihnya perbedaannya jauh ya, seperti itu. Nah, dari bunga ini 1,5 juta, nah saya punya tiga cara langkah sederhana ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kita untuk ngambil balik ini? Ya, nah kemarin waktu di grup kita grup saya yang ada juga yang dari Bu Ernesta All Star, nah ternyata kemarin mereka juga suruh saya bawain salah satu white diamond. Nah begitu selesai, lumayan ya, ada sekitar 7 atau 8 orang yang langsung kemudian upgrade menjadi diamond ya, nah, lumayan. Jadi seperti itu teman-teman, kan orang intinya kan adalah orang nggak ngerti ya, butuh Anda menjelaskan gitu ya. Jadi oke, jadi kalau bunga 1 tahun 1,5 juta ini ada 3 cara sederhana ya untuk pengembalian ya. Cara pertama apa? Kalau kita rugi, kalau kita sponsoran berapa? Kalau kita rugi, sponsor rugi kan cuma dapatnya berapa? 300.000 ya. Rugi sponsor rugi kan 300.000. Tapi kalau Bapak Ibunya Diamond, kalau kita Diamond, kita ngajak rugi kan dapatnya 550.000. Ya, berarti kan ada selisih berapa? Ada selisih 250.000. Artinya apa? Asumsinya dalam 1 tahun ya, yang terjelek aja, yang terjelek. Dalam 1 tahun saya berhasil ngajak 6 rupiah aja, berarti bunga 1 tahun ini sudah terbayar, ya benar ya? Kan tadi kan saya harus bayar bunga 1,5 juta, ya artinya sekarang saya posisi diamond, nah ya ada bayar bunga 1,5 juta. Nah jadi artinya dalam 1 tahun saya berhasil sponsor 6 rupiah aja, berarti beres ya, bunga 1 tahun ini sudah terbayar. Ini cara pertama. Nah cara kedua adalah kalau Anda ruby, kalau ngajak A misalnya adalah Pak Anton. Nah Pak Anton mengajak B. Nah, karena berarti Pak Anton masih rugi, berarti ngajak B, berarti Pak Anton dapat 300.000. Nah, kalau kita masih rugi gimana? Nggak ada selisihnya ya teman-teman ya. Tapi kalau kita diamond gimana? Pak Anton ngajak B. Nah, ada selisih dong, karena kan dia masih rugi ya, kita dapat selisih 250.000. Nah, jadi cara kedua adalah, kalau saya dapat Pak Anton, dan Pak Anton ternyata dalam 1 tahun, dia berhasil ngajak 6 orang. B, C, D, E, F, G, kan gitu, berhasil ngajak 6 orang. Nah,
satu orang kita dapat pasar 250.000, berarti apa? Pak Anton ngajak 6 orang aja, bunga 1 tahun sudah terbayar. Oke, berarti saya cuma cari 1 orang. Hanya dapat Pak Anton 1 orang aja, ternyata Pak Anton berhasil ngajak 6 orang. Sudah beres. Bunga 1,5 juta. Cara ketiga adalah, Ruby ngajak Diamond berapa? Ruby ngajak Diamond sponsornya berapa? 1,8 juta. Tapi kalau Diamond ngajak Diamond berapa? 3,3 juta. Artinya apa teman-teman? Nah, dalam 1 tahun, Anda berhasil aja ngajak 1 Diamond aja, berarti bunga 1 tahun juga sudah terbayarkan. Ya. Ini masih di luar dari bonus pairing kita yang double ya. Ruby kan cuma 150.000, Diamond 300.000. Jadi sebenarnya kalau hitungan angka, sebenarnya Diamond itu jauh lebih menguntungkan ya. Kalau Anda pernah ikut masuk ke Zoom-nya Anita ya, yang Bushido kita, yang wanita pertama, nah beliau kan juga ngomong waktu awal mulai nggak punya modal ya, jadi dibayarkan sama adiknya Ardian, yang Bushido juga yang kedua ya kan. Nah tapi kemudian Ardian pernah bilang untuk Anda berjuang sampai ke Diamond harus usaha sendiri. Nah ternyata beliau karena dari Ruby, dia nggak punya modal untuk ke Diamond. Nah, ternyata dia butuh 1 bulan lebih katanya, 1,5 bulan kalau nggak salah, sampai ke Diamond. Dan ternyata sampai ke Diamond dia bilang, waduh, ternyata uangnya banyak sekali. Benar nggak? Karena awalnya dia di Ruby, semuanya buangnya ke Ardian, ya kan? Pasap semua buang ke upline-nya, seperti itu ya. Jadi padahal setelah Diamond baru tahu ya, baru income kita double-double. Nah, sebenarnya di sini kan saya juga ada sharing ya, sorry. Nah, saya kan ada satu slide yang ini. Kalau Anda pernah dengar yang dulu 6 bulan program kerja, mungkin hari ini saya nggak bahas. Nah, sebenarnya di sini pun sama, teman-teman. Nah, jadi dengan pekerjaan kita yang sama di bulan 1, ya kan, dari prospek list, dari presentasi, dari orang bergabung, asumsi ada 18 orang. Nah, kalau kita peringkatnya Ruby, kan kita cuma dapatnya 6 juta lebih. Nah, ya. Tapi kalau kita Diamond, kita dapatnya hampir 4 kalinya. Nah, ini yang teman-teman bisa tunjukin ke teman-teman. Kenapa dia harus Diamond? Nah, kerjanya sama, tapi hasilnya beda ya, seperti itu. Jadi kita smart work gitu ya, seperti itu. Sebenarnya materinya sebenarnya ini aja. Nanti saya bisa bagikan kepada Kofi untuk di-share-kan kepada kita ya. Teman-teman nggak tahu apakah sekarang sisa 25 hari lagi lagi mau ngejar peringkat apa nih ya teman-teman ya. Nah, saya kemarin juga sama ya, sama seperti kalian juga. Nah, saya juga mulai membangun yang titik kedua. Ya, titik ke-1 kan titik ke-1 sekarang dari titik ke-1 sekarang di bawah saya ada sekitar, nah nanti tambah lagi Bu Novi menjadi Bushido ke-11 di bawah saya, berarti totalnya di grupnya kita ada 10 Bushido ya, artinya nah 1 Bushido kita adalah upline kita ya, Dr. Wiji, jadi 10-nya ada di kita semua ya, berarti kita dengan strategi ini ternyata benar kan gitu ya teman-teman ya. Nah titik kedua saya juga sama, berjuang seperti kalian tapi sudah berhasil jadi Daimyo ya. Nah saya tunjukin titik ketiga saya, mudah-mudahan ya tahun ini bisa jadi Shogun juga ya. Sama, saya juga bekerja di titik 2. Ya, tapi baiknya sih menurut saya sih lebih bagus 1 per 1 teman-teman. Kayak seperti sekarang ini saya 2 dan 3 tuh kerjanya luar biasa ya. Artinya apa? Nah kan yang di kaki utama seperti kaki Bu Novi kan kalian adalah member saya juga. Nah saya tetap harus tetap harus masuk ke memberikan Zoom gitu ya. Nah oke, ada pertanyaan nggak? Nah kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya. Oke. Kalau satu jaringan. Halo Eli, udah lama nih kayaknya kita nggak ke Banjar ya, nggak makan bakminya lagi nih. Nggak makan bakmi, nggak makan buburnya ya. Iya. Sampai ke sana kan kita bubur saya belum pernah coba ya, kita cobanya bakmi. Oh iya, waktu itu masih bakmi ya, karena sehari doang. Belum ada. Nah, waktu itu sehari doang kan. Oh sehari, iya. Ya, jadi nggak keburu makan yang lainnya. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Teman-teman ada pertanyaan bisa langsung buka mic-nya. Malam Pak Budi, Bu Novi. Malam Pak. Malam. Sampai ketemu lagi Pak Budi. Sampai ketemu juga Pak Suanda. Iya, sehat Pak ya? Sehat. Iya, Pak. Tadi saya tertarik Pak, kan Pak Kobudi ada itu ya, grup pengusaha ya? Iya. Nah, saya kemarin berpikiran mungkin saya coba mau prospek yang bos-bos gitu Pak, yang mungkin levelnya level direktur gitu Pak. Dan dari kemarin saya lagi mikir gimana saya coba prospeknya gitu. Pasti kan kalau mereka nggak butuh duit, bukan nggak butuh duit ya. Kalau income mereka udah lumayan gitu ya. Nah, terus yang kedua mungkin kesehatan juga, mungkin rata-rata mereka juga udah cukup menjaga kesehatan ya. Nah, ada nggak dari saran dari Kobudi bagaimana proposalnya untuk nyampeinnya gitu?
Ya, ini kebetulan yang grup pengusaha ini memang saya sponsor langsung, Pak. Jadi saya sponsor langsung memang pengusahanya, pengusaha gypsum, Pak. Jadi ini adalah dia kemudian bikin kelompok sendiri di mana teman-temannya dia, gitu loh ya. Kalau memang kita mau masuk ke pengusaha, ya salah satunya apa, Pak? Memang harus dapat yang pengusaha kan gini, Pak. Mungkin uang bagi mereka tadi seperti kata Pak Suanda sudah nggak terlalu butuh-butuh banget ya, artinya gitu ya. Karena yang saya punya yang upline-nya ini, yang pengusahanya ini malah sudah pegang 8 merek, Pak. Ya, 8 mereknya gypsum seperti itu ya. Kemudian cek yang mau fillet saja, yang untuk ceiling aja, yang untuk gypsum, ternyata beliau juga pegang juga ya. Jadi artinya masih pegang brandnya mau fillet, Pak, seperti itu ya. Jadi segi uang sebenarnya mereka udah berlebih, Pak. Nah, tapi cara masuknya gimana, Pak? Nah, ternyata mereka orang kaya, Pak. Pasti ada satu sisi, Pak. Jiwa sosialnya tinggi, Pak. Jiwa sosialnya tinggi, Pak. Nah, kita harus masuk dari sisi sosialnya, Pak. Artinya melalui produk ini kita bisa membantu, Pak. Nah, banyak juga sama, Pak. Walaupun dia pengusaha juga, kan banyak sales yang ngikut dia kan, Pak. Yang dia kenal lama, yang ternyata ada yang sukses, ada yang nggak sukses, kan banyak juga, Pak. Yang sales. Nah, ini sales itu ternyata banyak, Pak, yang kemudian menjadi member, Pak. Di mana dia akan bantu mereka. Bahkan melalui ini kan bisa sukses, Pak, seperti itu. Jadi lebih banyak ke ini. Artinya ya teman-teman lama semuanya dipanggil lagi, ayo, nah ya kan itu kan. Nah ya, daripada Anda sekarang jualan gypsum sebenarnya nggak enak loh, Pak. Ya kita kelihatannya satu fisiknya gede, Pak. Itu untungnya cuma 1.500 perak, 2.000 perak, Pak, satunya. Jadi kadang-kadang kalau saya kirimin dia satu dus ya 140 juta, Pak. Langsung dia bilang, wah ini 2 kontainer katanya. Gypsum tuh kalau datang sampai ke dia punya gudang, Pak. Itu kontainer itu masalah cuma sekitar 70 juta, 80 juta, Pak. Satu kontainer, Pak, penuh loh. Jadi dia bilang, waduh, ini AFC punya produk 140 juta pakai apa, Pak? Pakai Gojek, Pak. Kan kalau kita nganter pakai Gojek, Pak. Pakai Gojek nganter 140 juta, Pak. jadi dia paling demen tuh kalau pas lagi ada bos-bos yang lain datang ke kantornya dia langsung godain tuh, kita bisnis gypsum ya, tuh 80 juta satu kontainer katanya. Ini loh. Satu kotak kecil aja nih, nilainya 100 juta nih. Nah, apa tuh kan itu kan? Nah, ini buat kesehatan gitu. Jadi, ya memang lah. Jadi, kalau pengusaha gimana? Untuk kita, gini loh, saya selalu gini, Pak. Di dalam, kan mungkin saya sering sharing ya, untuk bisa dapetin respon mereka, kita kalau bisa sentuh mereka punya ketakutan, Pak. Ya, kalau kita bisa sentuh mereka punya ketakutan, kita bisa sentuh mereka punya penderitaan emosionalnya itu langsung bereaksi, Pak. 80%-nya itu loh. Nah, gimana, Pak, caranya? Nah, saya juga punya banyak pengusaha-pengusaha yang ada di Pekanbaru. Nah, Pekanbaru ini kemarin saya juga pernah dengar, cara presentasi mereka bagus. Jadi mereka kalau lagi kumpul-kumpul para pengusaha, dia bilang, kita ya, biasa kalau kita untung gitu ya, nah ya, akhir tahun tutup buku, kita untung, kita beli ruko kan gitu kan. Nah ya, makanya kan kalau Anda datang ke Pekanbaru kan hampir sama seperti kota Medan, Pak. Satu kotanya semua isinya ruko, Pak. Iya, betul. Ya, isinya ruko semua, Pak. Iya, nggak ada ini, Pak. Ya, sama, Pak. Nah, ya kota-kota lain lah ya, saya pernah ke Palembang juga sama, isinya ruko semua. Ya. Jadi artinya sama. Jadi artinya apa? Kalau kita punya uang, biasa kita beli ruko katanya gitu ya. Atau kita beli lahan ya, lahan kelapa sawit. Nah, ternyata kemudian, jadi dia bercanda teman-temannya. Nah, dia bilang gini, ternyata katanya ya, ruko-ruko ini ternyata bukan milik kita loh. Kan teman-teman jadi kaget. Itu milik siapa? Nah, bukan milik kita loh katanya. Ternyata ruko-ruko yang kita punya semua itu ternyata miliknya dokter katanya gitu. Nah, kok miliknya dokter? Iya, kalau Anda sakit katanya gitu kan. Dokter bilang 2 miliar, 3 miliar, kamu bayar loh katanya. Lu harus jual ruko katanya. Dan kamu harus bayar gitu. Nah, ternyata ini cukup klik, Pak. Artinya apa, Pak? Artinya mereka cukup sadar. Nah, lebih bagus apa? Kamu jaga kesehatan. Kita cuma beli diamond 20 juta. Udah, Pak. Semua klik. Anda kalau sudah bicara angka besar, Pak. Anda kalau sudah bicara angka besar, Anda bicara 20 juta. 20 juta jadi murah, Pak. Mendingan Anda beli 20 juta, jaga kesehatan Anda. Benar nggak? Ini bisa Anda kalau Anda konsumsi. Sehari 2 kan bisa 6 bulan. Oh iya, benar juga. Langsung, Pak, beli diamond semua. Gitu. Jadi orang harus dikasih ketakutan untuk angka besar dulu. Ya, seperti itu, Pak ya. Nah, kalau dia ketakutan untuk kehilangan ruko dia satu persatu, kalau contoh ya, saya pernah baca juga di gagal ginjal, Pak. Nah, gagal ginjal kemarin kalau BPJS kita, Pak, antrian aja kalau nggak salah, Pak, 28 tahun, Pak, antrian. Kalau Anda mau dapat yang transparasi ginjal tuh antrian 28 tahun. Nah, kira-kira orang kalau gagal ginjal, kalau mau tunggu sampai transparasi ginjal mau udah mati dulu, Pak. Benar nggak, Pak? Nah, akhirnya apa? Artinya kan harus pakai duit, Pak. Ya dong? Yang punya duit kan tiba-tiba bisa nyelip. Nah, ya. Nah, kalau dokter bilang, oke, ada nih tiba-tiba. Nah, keluarga ini siapa mau? Nah, ya, misalnya gitu. Nah, 1 miliar, 1,5 miliar. Kasih, Pak.
bayar, benar nggak Pak? Nah ya, jadi makanya kadang-kadang kita orang tuh harus dikasih tahu Pak, kalau lu udah sakit, nah Anda harus keluar biaya lebih besar. Seperti itu Pak. Jadi kita harus kasih orang ketakutan dulu Pak, ketakutan penderitaan. Nah contohnya mungkin saya sharing sedikit juga orang asuransi. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada asuransi juga. Nah, orang asuransi sama Pak. Dia akan bicaranya mana Pak? Dia akan bicara 80% Pak, ketakutan manusia. Nah, kalau Pak Suwanda ya, kalau udah sakit ya, masuk rumah sakit, biaya berapa. Kan dia bicara itu semua. Nanti kalau kita mati kan itu Pak. Yeah. Kan dia ceritanya semua ketakutan Pak. Iya, kalau dia bicaranya semua sehat-sehat, nggak ada yang mau beli asuransi Pak. Jadi kita harus bicara ketakutan, ya. Orang langsung bereaksi Pak, seperti itu. Jadi emosinya orang akan beli polisi asuransi. Bentar, ini Ko Budi tolong hostnya bisa lempar balik ke saya nggak kok? Bisa. Kamu mesti rubah, Novi. Kamu mesti rubah masuk ke setting yang masuk dari Zoom-nya. Kamu harus rubah untuk aktifin supaya bisa ada co-host. Nah, gitu. Sehingga nanti kamu bisa bikin multiple. Karena kamu belum aktifin co-host, jadi kamu nggak bisa bikin co-host, jadi cuma ada satu host saja. Belum kata-kata sama ngerti ya. Oke, lanjut. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini kira-kira gitu Pak ya, Pak Suwanda ya. Nah, jadi saya terus terang Pak. Jadi kalau saya bicara sama orang untuk mau prospek orang Pak. Nah, kalau saya belum bisa sentuh dia punya hot button Pak, kita nggak usah ngomong Pak. Percuma Pak. Kan kita nggak mungkin tiba-tiba saya contoh nih, saya ketemu Pak Suwanda. Oke Pak, saya hari-hari ini punya peluang bisnis Pak. Kita langsung presentasi Pak. Nah, gimana Pak? Benar nggak? Jadi istilahnya kita belum tahu. Nah ya, situ butuhnya apa gitu kan. Nah, kita bisa sentuhnya di mana. Jadi kadang-kadang benar kata orang selalu apa? 5-15 menit pertama, kita lebih bagusnya ngobrol Pak. Nah, ngobrol untuk apa Pak? Ngobrol untuk mencari kedekatan. Cari similar Pak, persamaan kita. Nah, karena orang contohnya misalnya, waktu saya lagi ngobrol sama Pak Suwanda, ternyata, gimana Pak sekolahnya di mana? Ternyata kita ini ya satu sekolahan Pak. Nah gitu ya. Oh ternyata Pak Suwanda ternyata seniornya saya. Kan begitu Pak. Atau misalnya istri kita ternyata pernah di sekolah di situ. Atau misalnya sekampung. Nah ini kan jadi cocok. Nah kalau udah cocok kan enak Pak. Iya aduh Pak Suwanda ternyata kita satu kampung ya. Nah pada saat itu saya mulai presentasi Pak. Langsung Pak. Responnya kan beda Pak. Benar nggak? Ya gitu. Jadi kadang-kadang kita lebih bagus step. Jangan langsung apa-apa langsung buka presentasi. Langsung presentasi. Jangan teman-teman seperti itu. Jadi ya kita lebih bagus harus mengenal satu manusia juga. Ya, harus bisa mengenal juga artinya apa? Nah, posisi setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, dia sebenarnya butuhnya apa? Nah, saya pernah belajar marketing. Memang saya juga bukan orang marketing ya. Saya kan orang IT. Nah, saya belajar marketing gimana? Nah, ternyata rumus marketing simple. Dia bilang, orang butuh apa? Kamu kasih apa katanya? Contoh, dia butuh pensil. Anda cerita dari tadi, Pak. Kita ceritanya pulpen, Pak. Kita cerita pulpen, manfaat pulpen hebat, Pak. Ya kan dia bisa warna, sekarang ada biru, ada hitam. Padahal dia butuhnya pensil, Pak. Nah, gimana masuk, Pak? Benar nggak? Kalau dia cuma butuhnya pensil, Pak, udah selesai. Kalau dia butuh pensil, kita cuma cerita pensil, dia langsung beli, Pak. Gitu loh, Pak. Ya, kita nggak usah terlalu kreasi bahwa saya punya lebih canggih sekarang, pulpen ya, bisa warna-warni, satu pulpen bisa 3 warna, 4 warna. Nggak perlu, Pak. Dia orang butuhnya pensil, Pak. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya marketing is simple. Orang butuh apa, Anda kasih. Nah, orang kalau sudah mau, stop. Nah, ya, saya kadang-kadang juga lihat member-member saya atau leader-leader saya kadang-kadang gini. Orang sudah bilang mau, Pak. Oke, saya mau nih. Karena saya buru-buru nih. Udahlah, saya ambil 2 produk dulu. Tunggu dulu, Pak. Saya harus jelasin dulu, Pak. Komplit, Pak. Nanti nih ya marketing plan-nya biar Bapak jelas nih. Orang kesel, Pak. Gitu ya. Padahal orang bilang udah mau, ya. Nah, sudah mau beli 2 produk, langsung kasih, Pak. Itu selesai, Pak. Ya, orang udah mau, kita stop. Nah, kita udah stop, kita transaksi dulu. Sudah selesai, baru kemudian kita lihat masih ada waktu nggak. Kalau masih ada waktu, kita baru kemudian. Nah, kalau bisa nanti kan ke depannya, kalau ternyata Bapak udah konsumsi cocok, nah, ke depannya kan mau gratis, Pak. Nah, nanti kita bisa jalan bisnis ini, Pak. Nah, kita mulainya. Nah, kenapa saya mau jalan bisnis ini? Nah, karena ya lumayan, Pak, ya. Nah, ya kita kemarin baru belajar, ya, ada satu strategi, Pak, 3-6 bulan, kita bisa dapat income 100 juta. Itu harus loh, Pak, teman-teman. Gini loh. Kita harus bicara sebagai posisinya adalah posisi beliau. Kayak tadi, ya kan? Nah, kenapa Anda mesti join Diamond? Kan kita bicara ada posisi dia, supaya Anda dapat income berapa. Sama, jadi Anda LOP juga LOP boleh, singkat aja sebenarnya. LOP orang nggak ngerti. Terus terang, dari pertama kali teman saya presentasi saya, LOP, produk, company juga mungkin udah lupa semua, Pak. Ya kan? Pulang balik ke rumah pasti kita nggak ada yang ingat. Nah, yang ingat apa? Nah, saya punya satu strategi. Nah, bagaimana Anda ya, kamu gitu ya, Anda bisa dapat income 50-100 juta. Orang mau penting, Pak. Pentingnya itu, Pak.
Nah, karena kalau Anda bisa jelasin strategi yang tadi saya bilang, bikin 30 kedalaman sampai bagaimana dia dapat 100 juta, Pak. Nah, begitu dia belum bilang bisa bergabung, tapi dia pulang ke rumah pun dia susah tidur, Pak. Iya. Ya, karena diingat itu ada gini, iya Pak Suwanda sudah pernah cerita ke saya nih, ada peluang bisnis nih, sebulan bisa dapat 50-100 juta. Nah, itu Pak yang diingat, Pak. Jadi besok begitu dia ketemu kendala, waduh, iya ya, cari uang susah ya. Iya ya, Pak Suwanda pernah sharing ke saya, sebulan bisa dapat 50-100 juta. Nah, dia akan kontak kita lagi, Pak. Tapi kalau Anda cuma bicara company, produk, dan marketing plan, Pak, orang lupa, Pak. Ya? Betul. Iya, apalagi cuma dapat ruby 300.000, diamond dapat ruby 550.000. Nggak ada, Pak, angkanya. Jadi kita kasih angka besar, Pak. Ya, angka besar orang lebih masuk di otak. Nah, gitu loh ya. Jadi saya selalu bicaranya itu adalah angka besar. Makanya kalau saya ketemu teman, saya ada peluang bisnis nih. Nah ya, sebulan bisa dapat 50-100 juta, lu mau dengar nggak? Selesai. Tapi kalau dia bilang nggak mau, selesai, Pak. Kita juga nggak usah presentasi, Pak. Jadi kata-kata, kan saya pernah belajar juga training dari James Gui ya, dari Singapura. Nah, James Gui sama, ini jagonya marketing juga. Nah, untuk orang bisa mengatakan iya, adalah kita perlu melontarkan, Pak, pertanyaan-pertanyaan kecil yang kemungkinan besar dia akan jawab ya berkali-kali. Nah, hasil akhirnya ada ya, Pak. Contoh, Pak Suwanda, kalau sekarang ada satu peluang bisnis, ya sekarang kan susah ya Pak ya, pandemi. Kalau sekarang bisa dapat tambahan, Pak, 50-100 juta, menurut Pak Suwanda bagus nggak? Bagus. Bagus dong. Nah, iya kan? Iya, bagus. Oke. Okay. Nah, kalau bergerak di bidang farmasi, Pak, kan sekarang bidang kesehatan, sekarang semua ya. Kalau saya punya produk yang ternyata bergerak di bidang farmasi, bagus nggak, Pak? Ya bagus. Nah, ya gitu kayak gitu loh, Pak. Jadi pertanyaan kecil yang kemudian orang masih akan bilang ya, bagus gitu ya. Nah, terakhirnya, oke. Nah, sekarang saya punya peluang bisnis, Anda kira-kira mau bergabung nggak? Kan dia nggak bisa bilang tidak. Tadi kan udah bilang ya. Ya. Iya, jadi pakai pertanyaan kecil, Pak. Nah, memang ini perlu dilatih ya. Saya juga nggak bisa langsung expert juga kan. Karena kan kita di bidang, kan saya juga IT, Pak, ya kan. Nah, tapi dulu karena saya suka baca ya, belajar gitu seperti itu. Ya, sampai pernah ikut juga yang Pak Tung di Semuaringan, atau misalnya Pak James Gui juga, itu sampai duduk aja itu semua diajarin, Pak. Nah, kalau misalnya calon lawan kita, misalnya dia duduknya misalnya kakinya diangkat, kita juga ikut-ikutan, Pak, gitu loh. Jadi kita mencari persamaan gitu ya. Kalau dia misalnya agak lehai-lehai, kita juga agak gini. Soalnya kalau dia lagi begini, kalau kita tegak begini kan kesannya kan, waduh. Gitu loh, Pak. Ya, jadi kita posisinya kita harus mengikuti gitu loh. Jadi mencari persamaan dulu. Nah, dia udah merasa nyaman dengan kita. Nah, baru, Pak. Semua bisnis pun banyak, ya kan? Ya kita sering lah ya. Misalnya kan kalau saya sering dengar juga teman-teman ada yang bilang kita dengar, ya kan? Member kita ngomongnya, Pak, calon member kita ya, calon prospek kita ngomongnya, cerita dia punya tuh 2 jam, Pak. Kita cuma mendengarkan, Pak, 2 jam. Tapi setelah itu ditanya, Pak Suwanda tadi datang ke sini karena apa? Oh, saya karena sini datang karena dapat kesehatan. Langsung, Pak, Bapak cuma cerita sebentar langsung dia beli, Pak. Kenapa? Karena dia menghargai Bapak 2 jam, Bapak mendengarkan dia. Seperti itu. Jadi kadang-kadang mendengarkan itu lebih powerful, Pak. Ya. Jadi dia ngomong apa, biarkan dia ngomong. Nah, selesai itu dia jadi nggak enak sendiri, Pak. Nah, itu biasanya, Pak, orang kaya, Pak. Orang kaya begitu, Pak. Orang kaya biasanya dia maunya dia merasa dia lebih hebat, dia akan cerita lebih banyak, Pak. Nah, kita dengerin aja ceritanya dia. Selesai? Oke, Pak Suwanda kenapa datang? Nah, saya punya produk kesehatan untuk Bapak. Benar, untuk Bapak. Nah, ya kan? Nah, kan sekarang kita butuh hidup sehat, ya kan? Harus jaga imunitas tubuh kita, bla 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 bla. Oke. Oh, berapa duit? Langsung, Pak. Mereka udah nggak ada basa-basi, Pak. Oke, berapa duit? Nah, kita ini ada satu paket yang ya terserah ya, Bapak tinggal mau ngomongnya apa ya, mau safir atau mau diamond atau mau ruby, terserah ya, gitu. Langsung, Pak, biasanya mereka langsung oke aja gitu. Oke, makasih Pak Budi. Sama-sama Pak Budi, ada pertanyaan lagi. Oke. Malam Pak Robert ya. Robert ya. Pak, gimana caranya Bapak mencari hot buttonnya lawan bicara? Oke. Jadi hot button itu gini, Pak. Istilah dulu kalau kita dulu belajar di network marketing, semua orang itu kan harusnya gini, Pak. Kalau kita dengar produk sama perusahaan kita, produk kita, marketing plan kita kan harusnya semua orang tertarik, Pak. Benar nggak, Pak? Logikanya, benar nggak? Nah, artinya, kadang-kadang orang kan belum pernah ketemu, Pak, hot buttonnya. Artinya dia belum kena. Nah, tadi kenanya di mana, Pak? Nah, ternyata tadi saya bilang ibu rumah tangga mungkin beda-beda, Pak. Kalau yang misalnya orang kerja di kantoran beda lagi, Pak. Ya, orang pengusaha beda lagi gitu seperti saya bilang ya.
Nah, jadi itu ada namanya hot buttonnya. Dari istilah, kemarin saya juga ada Zoom bareng juga sama Pak Gunarto. Nah, Pak Gunarto punya istilah juga bagus, dia bilang. Di dia, nggak ada kamus namanya penolakan. Ya, istilah di dia. Dia bilang, di saya itu nggak ada kasus namanya penolakan. Orang belum, itu cuma istilah apa? Belum mau aja, Pak. Ya, istilah dia adalah belum mau aja, belum tolak gitu ya. Itu cuma belum mau. Artinya apa? Masih bisa kemungkinan minggu depan, bulan depan saya bisa masuk lagi. Itu namanya follow up, ya kan? Nah, contohnya kayak seperti Udin aja kan, butuh 3 bulan kan yang supir taksi itu kan. Artinya apa? Anda datang tiap hari ke rumahnya dia ya. Nah, apply-nya beli es krim kasih anaknya kan, lama-lama jadi lulu juga, Pak. Ya, jadi lulu juga, akhirnya jadi bergabung juga ya. Jadi artinya apa? Itu istilahnya, Pak. Jadi artinya apa? Nah, hot button memang kita harus tahu dulu namanya, makanya kita namanya prospecting, Pak. Nah, prospecting apa? Mencari tahu kebutuhan. Nah, contoh misalnya ibu-ibu. Nah, di sini misalnya contohnya ada Evi. Nah, kalau ini sini ada Evi, ibu-ibu rumah tangga. Nah, kita galinya agak beda, Pak. Hot buttonnya. Biasanya kalau ibu-ibu lebih apa, Pak? Ibu-ibu biasanya lebih peduli anak-anak, Pak. Ya, lebih anak-anak, sekolah anak-anak gitu ya. Jadi kita bicaranya lebih banyak ke anak-anak, Pak. Contohnya, Evi, kamu ada rencana nggak sekolah anak-anak seperti kamu juga loh. Dulu kan sekolah di luar negeri nih. Nah, iya nih, bener dong. Saya juga mau nih anak saya kembali lagi sekolah di New Zealand misalnya gitu ya. Nah, ya, jadi kita mulai sentuh di situ. Nah, seperti itu loh, ya. Nah, dulu kamu sekolah berapa duit? Nah, gitu. Iya, aduh, kita kalau memang ya dulu orang tua kita biaya kita, apalagi sekarang uang kita sekarang makin kecil ya. Ya, lebih kurang kalau kita kuliah 3-4 tahun ya kita tetap butuh lah ya 2-4 miliar. Wah, gitu ya. Nah, kan kita jadi akhirnya apa? Kita mulai menggali, Pak. Ya, mulai menggali dia punya impian lagi gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang orang semua punya impian, Pak, tapi kadang-kadang jadi terpendam, Pak. Ya, karena kita kemudian mulai terpendam apa? Ya karena tadi itu faktor ekonomi kan kita akhirnya apa? Nggak berani bermimpi lagi kan itu kan? Yang sekarangnya susah kan gitu kan, apalagi pingin bermimpi yang lebih banyak lagi. Nah, akhirnya nah kita jadi mulai gali lagi. Nah, sehingga apa? Dia udah mulai tahu, oh ya benar ya, itu impian saya dulu nih ya, pingin sekolah anak saya semuanya dua-duanya ya, bisa ke luar negeri. Nah, artinya kalau 2 kan berarti Anda udah butuh 4-8 miliar nih. Nah, jadi kita udah mulai gali di situ. Nah, kemudian Anda baru mulai sentuh. Vi, kebetulan nih, saya lagi sama teman-teman nih, sama Pak Robert nih, nah, lagi jalanin satu bisnis nih. Nah, kalau sebulan bisa menghasilkan 50-100 juta, lu mau dengar nggak, Vi? Nah, nggak, Pak? Ini jauh lebih mudah, Pak. Benar nggak? Karena dia sudah tahu, dia ada kebutuhan, Pak. Kalau kita kemudian kita masuk, lebih gampang, Pak. Karena dia lagi terbuka, Pak. Gitu loh. Karena dia punya impian. Itu yang dia mau kejar, Pak. Daripada tiba-tiba kita datang, Vi, saya punya satu bisnis. Aduh, Budi, sekarang saya lagi sibuk lah kan, ngurusin 2 anak, juga udah sibuk ya. Belum lagi ngurusin papanya, gitu kan. Belum ngurusin mama, mertua, kan, itu kan. Waduh, ribet lah. Nah, gitu kan. Jadi intinya semua orang pasti sibuk, Pak. Nah, sibuk itu udah umum, Pak. Termasuk pengangguran semua juga sibuk, Pak. Ya, pengangguran semua dia tiap hari main game juga dia akan bilang sibuk ya. Ibu-ibu rumah tangga tiap hari nonton nonton drakor semua sama, Pak. Semua bilang sibuk, bener. Ya, pagi-pagi udah nonton drakor. Nah, karena berseri gitu kan, tidurnya jam 3, jam 4, jam 6 mana bisa bangun, Pak. Ya kan, tau-taunya bangun-bangun di jam 10, jam 11 lagi, lanjut lagi kan gitu. Begitu lanjut, habis makan, sore lanjut lagi. Tetap sibuk, Pak. Jadi karena apa? Karena impiannya ini udah lama, Pak, terbenam. Nah, kita butuh gali lagi, Pak, munculin lagi seperti itu. Nah, jadi kalau saya lebih banyak bicara tadi ketakutan tadi. Nah, makanya kalau saya dulu kan saya mulai kerja. Tahun 2004 kan saya mulai mengenal di multi level marketing waktu saya masih kerja di kantoran. Nah, member-member saya banyak, Pak. Semua dari orang kantoran. Nah, gimana sih saya dapat orang kantoran kemudian lebih banyak? Nah, ya. Caranya adalah satu. Orang-orang kantoran ini perlu dikasih ketakutan juga, Pak. Nah, artinya apa? Saya mulai bicara. Kita kan sekarang semuanya kan kita mau pensiun nih. Benar nggak? Ya, benar. Kita mau pensiun 55. Nah, kalau Anda mau pensiun 55, kamu tahu nggak sih sebenarnya kita butuh biaya? Ya, berapa sih? Nah, ya. Jadi kalau Anda pernah baca buku namanya Seven Habits, Pak. Nah, ini ada bukunya. Nah, Stephen Covey. Ya, Seven Habits ya. 7 Stephen Covey. Nah, ini di bab terakhir, Pak. Di bab terakhir itu dia selalu bicara, kita hitung mundur, Pak. Ya. Anda hitung mundur. Jadi Anda mau pensiun kapan? Misalnya contohnya nih. Kayak seperti Elim masih muda nih. Ya, dia mau pensiun muda nih. Oke, saya mau pensiun di usia 45. Nah, hitung mundur, berarti saya mau pensiun di 45. Nah, di 45 berapa? Saya punya biaya hidup berapa? Lebih kurang. Nah, saya butuh misalnya sebulan 50 juta atau 100 juta. Hitung mundur, Pak. Nah, sekarang saya usia berapa? Sekarang saya usia 35. Berarti menuju ke 45 berarti saya 10 tahun. Nah, gitu ya. Nah, ternyata kalau saya butuh 50 juta, berarti 50 juta ternyata saya butuh deposito, Pak, 15 miliar sekarang. Ya, itu asumsi cuma 4%. Ya, padahal sekarang deposito udah di bawah itu ya.
Nah, kita anggap 4% aja, berarti saya butuh deposito 15 miliar. Nah, 15 miliar dibagi setahun, 10 tahun. Ya, karena kan usia saya 35 misalnya contohnya, sampai 45, berarti ada 10 tahun, dibagi 120 bulan, berarti 1 bulan saya harus nabung dari sekarang 125 juta. Jadi kalau saya nggak bisa nabung 125 juta, ya jangan berharap 45 tahun saya bisa, usia 45 saya bisa pensiun. Nah, ini kira-kira gitu loh. Jadi kita hitung mundur seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, saya juga nggak pernah sharing, tapi hari ini mungkin nggak apa-apa saya sharing di sini. Selama ini saya di Zoom, saya nggak pernah sharing. Apa yang ada 2 yang training ini yang bisa membuat saya sampai hari ini. Ya, ada 2 training yang cukup bagus menurut saya. Nah, training pertama adalah dari Stephen Covey, itu di bab terakhir tuh. Nah, saya pernah diajarkan, artinya apa? Budi, anggap hari ini kamu sudah meninggal. Ya, artinya apa? Hari ini saya sudah meninggal, dan hari ini saya sudah tidur, ya, ada di dalam peti mati. Ya, dia bilang ke saya, ya. Nah, coba, apa yang kamu harapin dari istri kita, ngomongnya apa? Nah, kalau istri kita bisa, aduh, bersyukurlah suami saya kan gitu kan, meninggal kan gitu kan, selama ini juga nggak pernah ngurusin kita gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau sampai istri kita ngomong begitu, berarti Anda tidak melakukan tugas Anda dengan baik. Benar nggak? Nah, kalau Anda mau istri Anda ngomongnya sesuatu yang bagus, oh ya, saya kehilangan suami saya yang luar biasa, benar kan? Nah, ya sangat begini, artinya apa? Mulai dari hari ini, kita lakukan, ya, kita lakukan sesuatu sampai istri kita akan bisa ngomong seperti itu. Nangkap ya? Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Nah, anak-anak kita sama, ya kan? Udah, saya kehilangan orang tua yang nggak pernah peduli ya kan? Nah, kayak gitu loh. Jadi artinya apa? Berarti kita hari ini kita tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda mau sampai anak-anak kita, dia bilang, udah, saya kehilangan papa saya yang luar biasa, betul kan? Nah, ya, yang ternyata bisa mengajak, apalah maksudnya gitu ya, teman bermain apa semua itu. Nah, berarti Anda mulai hari ini juga lakukan, ya. Sampai anak kita bisa ngomong seperti itu. Nah, bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan teman-teman kita? Tetangga kita misalnya contohnya gini. Tetangga kita, baguslah nih Budi. Apa, kalau kita ada gotong royong, kalau kita ada apa misalnya gitu. Nggak pernah keluar, nggak pernah berpartisipasi, benar nggak? Nah, artinya apa? Anda juga tahu tetangga kita akan ngomong kita jelek juga. Kalau Anda mau ngomong tetangga Anda sampai kita bagus, berarti hari ini juga Anda harus lakukan sesuatu sampai tetangga kita setelah kita meninggal dari sini, itu semua akan bilang bagus. Teman-teman kita bagaimana? Benar nggak? Nah, ya, jadi seperti itu loh. Jadi ini yang kemudian mendasari saya. Kenapa saya sampai hari tetap masih beraktivitas. Ya, walaupun saya sekarang punya 10 Bushido, ya saya kalau nggak mau Zoom aja nggak ada masalah, benar nggak? Karena kan udah auto, ya seperti itu udah berarti. Tapi sifat saya bukan seperti itu, gitu loh. Karena saya tadi saya bilang, nah ya, karena saya yang saya bilang saya ada 2 training yang saya nggak pernah sharing ke semua di Zoom. Nah, mungkin hari ini yang pertama ya saya sharing. Jadi itu yang pertama ya. Jadi artinya coba Anda pikirkan ya, Anda anggap hari ini Anda sudah meninggal, tidur di peti mati, coba apa yang Anda harapkan dari mereka yang ngomong. Kalau Anda mau mereka ngomong bagus, berarti mulai hari ini juga kita lakukan sesuatu sampai teman-teman kita semua ngomong bagus juga, benar nggak? Karyawan kita semua ngomong bagus. Seperti itu kan Anda juga punya karyawan. Kalau kita punya karyawan, oh bagus lah bosnya ini, nggak pernah peduli, ya kan? Nah, artinya apa? Berarti kita tidak melakukan hal yang bagus, seperti itu ya. Nah, ini training saya yang pertama. Nah, yang kedua saya lupa saya ikut training saya di Hong Kong atau di Singapura, saya lupa. Nah, ini bagus sekali. Jadi dia selalu bilang, sukses itu apa sih? Nah, banyak orang selalu bilang, sukses itu adalah, banyak kan orang adalah sukses konotasinya ke materi. Nah, makanya banyak orang yang sukses, orang kaya, materinya kalau dikasih skor, nilai 0 sampai 10, dia ternyata skornya 10, Pak. Tapi, ternyata bukan, teman-teman. Ya, sukses itu bukan cuma satu materi. Ternyata sukses itu banyak komponennya. Nah, keluarga bagaimana? Kalau keluarga ternyata skornya 3, kan benar ya? Kan banyak orang yang kaya, tapi keluarga skornya 3. Anak, istri semua menjauh, ya. Ternyata, ya, semuanya hancur. Seperti itu, keluarga hancur. Teman-teman ternyata juga nggak punya teman-teman, ya kan? Karena kalau teman dekat dia apa? Curiga bahwa temannya akan makan uangnya dia lah, benar nggak? Minta uang lah. Akhirnya apa? Nggak punya teman juga. Nah, kedekatannya sama Tuhan berapa? Ternyata nilainya berapa? Nah, jadi sebenarnya sukses itu apa? Sukses itu nggak perlu ada skornya 10 semua. Sukses itu misalnya Anda mau skor, tapi dari segi materi atau apa? 8. Tapi kalau bisa semuanya 8. Ya, atau 9, semua 9. Itu yang dinamakan sukses. Nah, jadi itu terus terang, itu ini yang 2 dasar ini yang terus saya pegang di mana-mana sampai hari ini juga. Jadi materi kita juga harus banyak, ya. Keluarga tetap harus bagus, ya seperti itu ya kita hari ini. Ya, jadi teman-teman saya sampai sekarang ya namanya reuni aja. Teman-teman saya dari SD ada berkumpul sama saya, SD, SMP, SMA, teman kuliah semua. Nah, ya. Jadi saya nggak bilang saya bagus juga, artinya gini. Sampai teman SMA saya pernah dengar dari mereka. Artinya apa? Walaupun saya nggak kenal aja, mereka minta bantuan, pasti saya bantu.
Karena terus terang, itu yang uang kita nggak bisa bawa mati kok, kan gitu kan. Nah, tapi sampai saya artinya apa? Di kacamata mereka artinya apa? Budi itu kalau namanya kita di teman-teman SMA, luar biasa lah. Nah, ya. Kalau ada punya masalah, Anda tinggal ngomong aja di grup, pasti saya bantu. Nah, itu sama seperti itu. Jadi, kalau Anda mau sampai teman-teman Anda ngomong itu, berarti kita lakukan seperti itu juga. Jadi, kita berharap skornya semuanya 8 atau 9. Nah, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang dua training saya nggak pernah sharing. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi satu dasar juga. Nah, supaya kita lebih bekerjanya lebih enak gitu ya, seperti itu. Jadi ada dasar-dasar di mana kita ya patokannya bagus lah seperti itu ya gitu. Gimana teman-teman? Itu sharingnya bagus atau enggak? Atau bingung tuh? Jadi lebih tepatnya visi ya teman-teman ya. Makanya Ko Budi ini kan punya visi. Saya nggak bilang visi misi. Jadi ini ya visi itu ya, kan maksudnya hidup kita ini harus seperti itu gitu. Perlu ya kita mau jadi mau ngapain sih di dunia ini, bermanfaat nggak untuk orang lain. Betul. Nah, ya betul. Kita apa sih yang kita mau? Jadi nilai plus di mata orang lain gitu teman-teman. Ya, jadi artinya sampai kita tiba-tiba hari ini pun dipanggil sama Tuhan pun kita enak jawabnya, ya kan? Kalau Anda dipanggil sama Tuhan, pasti Tuhan jawab tanya, apa yang sudah Anda kontribusi di dunia ini, benar nggak? Nah, kalau kita misalnya contoh kalau kita ada bergabung di AFC, kita bisa dengan lantang, oh ya Pak, saya sudah membantu banyak orang nih, ya kan? Yang tadinya sakit jadi sembuh, kan benar Pak, ya kan? Yang tadinya teman-teman saya ekonomi tadinya nggak punya uang, sekarang saya ngangkat ekonominya, benar kan? Kan kita dengan lantang. Tapi kalau ternyata kita juga hidup di dunia ini dan kemudian kita tidak bermanfaat untuk orang lain, kita kalau begitu dipanggil kita juga bingung. Apa yang kamu sudah kontribusi di dunia ini, ya kan? Bingung juga kita, ya kan? Masa cuma kita tiap hari kerja di kantor cuma, ya kan? Cuma begini-gini aja selesai, ya kan? Hubungan sama yang lain semuanya jelek. Nah, gitu ya. Saya nggak bilang ini semua, tapi maksud saya ini pemikiran ternyata saya belajar, bagus juga nih ya dari guru saya, mentor saya. Nah, sehingga saya ambil dua ini sebagai dasar ya untuk saya punya apa? Nah, untuk saya berbagi lah ya sama. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Tanya lagi. Ini agak melenceng ya. Tanya lagi. Ya, ini agak melenceng. Oke, Pak. Ya. Pak Robert. Iya. Ini kan ada grup Next Generation. Nah, itu kan isinya anak muda semua. Iya, Pak. Nah, kalau Pak Budi mengamati, itu mereka cara kerjanya gimana? Terus mereka prospeknya kemana? Apakah semua grupnya itu anak muda semua? Terus mereka apa aja mereka ngomongin kalau mereka Zoom? Oke. Jadi gini Pak, kalau anak-anak milenial ini, berarti hot buttonnya di mana Pak? Nah, anak milenial ini kalau kita bicara, Anda mau nggak? Saya punya satu peluang bisnis, dapat 50 juta, sampai 100 juta. Mereka bingung Pak. Kenapa Pak? Mereka selama ini kan masih muda-muda Pak. Selama ini masih dapat uang saku dari orang tua Pak, ya kan? Umur 22, 23 ya, yang masih kuliah. Anda tiba-tiba bilang 50 juta, 100 juta Pak. Itu nggak masuk di bayangan dia Pak. Bener nggak? Orang bapaknya masih kerja juga, masih gajinya masih kecil juga kan gitu kan. Tiba-tiba kita ini. Nah jadi yang mereka butuhnya apa Pak? Proud. Anak-anak muda itu butuhnya apa Pak? Kebanggaan. Ya, proud, kebanggaan. Anda harus sentuh Pak, kebanggaan dia. Artinya apa? Ayo. Misalnya contoh nih, di sini siapa yang paling muda? Albert lah. Dari sini kayaknya Albert paling muda nih ya. Kok Albert. Nah, misalnya Albert yang paling muda nih, milenial gitu ya. Hah? Gimana? Salah kayak. Oke. Salah ya. Baru 17 kemarin ya. Baru 17 ya, ya. Ulang tahun yang ke-17 ya. Misalnya contohnya saya mau prospek Albert nih, yang muda nih Pak. Umur 22 tahun Pak. Nah, otomatis Pak, kalau kita mau presentasi kepada orang yang muda Pak, kita harus bicara kebanggaan. Ya kan? Lu mau nggak sekarang nih? Lu kalau bisa sukses di usia muda, kamu bisa sukses di usia muda, kamu bisa jadi bangga, orang tua kamu bangga loh. Ya. Jadi kamu juga bisa membuktikan kepada orang tua kamu, artinya kamu di usia muda aja, kamu udah bisa beli motor sendiri, bisa beli mobil sendiri, bisa punya rumah sendiri, benar nggak? Nah, itu yang kita harus itu, Pak. Anak-anak lebih suka tertantang itu, Pak. Soal kebanggaan. Anda harus bisa buktikan kepada orang tua Anda, kalau Anda bisa. Nah, mereka nggak usah susah-susah, Pak. Anda bantu dia dapat konnichiwa 1 juta aja, Pak. Mereka senangnya luar biasa, Pak. 1 juta pertama aja. Ya, kenapa? Karena tipe-tipe mereka selama ini dapat uang saku, Pak, dari orang tua. Belum bisa pernah menghasilkan uang, Pak. Jadi begitu dapat 1 juta pertama, Pak. Luar biasa, Pak. Ya, jadi nggak usah bicara 50 juta, bicara 1 juta pertama aja. Mereka udah senangnya luar biasa, Pak. Itu loh, Pak. Jadi itu perbedaannya, Pak. Ya, anak-anak. Nah, karena anak-anak otomatis, Pak, mereka juga otomatis juga lebih mudah, Pak, ke anak-anak. Ayo dong. Ayo, nah, kamu sukses seperti saya nih. Nah, sekarang saya udah punya income nih 20 juta, 30 juta. Ayo dong, kamu juga bisa seperti saya gitu loh. Ya, jadi kita bikin orang tua kita bangga. Itu aja, Pak. Jadi saya
kemarin saya pernah tanya satu anak cewek, ada di grup saya juga. Jadi mamanya ada di grup di Tangerang saya, ini juga sudah bergabung ya. Kemudian anaknya bergabung juga, tapi dia kasih anaknya ini join ke next generation. Millennial, ya. Jadi dia kasih anaknya ini untuk bergabung di grupnya next generation di tempatnya Resa, karena Resa kan umur 23 tahun ya. Nah, saya tanya dia dong, ini anak perempuan, kenapa kamu mau bergabung? Yang pertama, mama saya di sini kan dapat uangnya banyak. Nah, saya juga mau, Pak. Oke, karena dia lihat mamanya dapat uang banyak sehingga dia mau bergabung ya. Nah, kemudian yang kedua, saya tanya dia, kenapa kamu nggak bergabung di sini? Dia bilang apa? Nah, mama punya grup kan semua tua-tua. Ya, betul ya? Tua-tua semua. Ngapain kamu masukkan grup tua-tua? Berarti saya mau yang muda-muda dong, Pak. Nah, jadi makanya, tapi mamanya saya lihat juga luar biasa, sangat positif. Artinya apa? Dia memberikan lagi anaknya untuk join di tempat lain, Pak. Ya kan? Berarti artinya dikasih uang lagi untuk join di sana. Kenapa? Ya satu, supaya kan anaknya bisa berkembang, Pak. Ya, kita seperti anggap uang kuliah, Pak. Ya, makanya ini orang tuanya bagus sih saya lihat ya. Nah, dia kasih ini. Nah, kemudian yang ketiga jawaban dia apa? Nah, grup di sana kan ganteng-ganteng katanya. Ya wajar, Pak, kan namanya anak muda, Pak ya. Anak sekarang kita umur 16 tahun, cewek ya kan. Nah, pasti Pak, kalau dia masuk ke grupnya orang tua, dia juga nggak merasa bisa bertumbuh, Pak. Nah, tapi kalau dia masuk yang di grup milenial, Pak, nah dia merasa di sana banyak cowok yang ganteng-ganteng, Pak. Ya kan dia lebih happy, Pak. Ya, jadi kita nah ini atas dasar sebenarnya ya kita bisa lihat, Pak, sebenarnya jawaban-jawaban mereka ini sebenarnya ini, Pak. Ya, jadi mereka ternyata, nah otomatis kalau anak muda itu pasti nggak bicara sakit, Pak. Ya kan kalau dia datang ke sini ya kan, nah datang ya Pak Albert, Anda masih lebih ganteng, lebih sehat, lebih muda nih ya kan, yang nggak masuk, Pak ya kan. Nah jadi kalau anak muda itu apa? Bicara uang, Pak. Nah ya seperti itu, Pak ya. Nah jadi kita ada satu peluang bisnis sama kayak seperti franchise. Jadi mereka lebih banyak bicara franchise, Pak. Nah franchise itu apa, Pak? Sama, Pak, dengan kita seperti kita beli franchise seperti di Indomaret, Alfamart, Pak. Nah contohnya kan kita kerja sama farmasi. Nah sama aja, Pak, dengan kita beli franchise. Bisa nggak, Pak, dengan uang 3,5 juta, 20 juta ya kita mau beli franchise perusahaan farmasi Indonesia ya, Kalbe Farma, Kimia Farma, nggak ada, Pak ya kan. Nggak dilihat, Pak, benar nggak ya? Kita kalau bawa uang segitu aja kan nggak bakal dilihat ya, kita mau ngambil franchise-nya mereka. Jadi mereka kasih konotasinya pakai franchise. Nah franchise seperti Indomaret, Alfamart berapa? Anda investasi sekarang juga masih 5 miliaran, benar nggak? Sewa tempat 2 ruko aja 50 juta, 2 ruko udah 100 juta, 5 tahun 500 juta ya, belum lagi interior ya kan, estalase, komputer sistem ya kan, bayar franchise fee dan bla bla bla, kita udah keluar uang miliaran. Ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan, teman-temannya, seperti itu. Nah, jadi artinya, nah tapi di sini sama, kita beli franchise fee, tapi kita nggak bayar franchise fee-nya lagi. Dari 20 juta, kita dikasih lagi produk 12 kotak senilai 20 juta juga. Artinya apa? Anda jual 20 juta itu, uang kita balik loh, Pak. Nah, jadi anak muda ini yang luar biasanya pakai itu, Pak, kata-kata itu. Jadi 12 kotak itu Anda masuk diamond, Anda bisa berjual 12 kotak ini, uangnya balik. Nah, yang mereka jual ke siapa, Pak? Nah, mereka jualnya ke papa mamanya, ya, ke tantenya gitu loh ya, mama, wah Anda masih sehat nih kan, gitu kan, begini, udah papanya suruh beli 12 kotak, selesai, Pak, uangnya balik, Pak, 20 juta, dan dia masih pegang bisnis ya, Pak, ya seperti itu, Pak. Gitu Pak Robert, menjawab nggak, Pak Robert? Nah gitu. Ya, menjawab, Pak. Ya, menjawab. Thank you banget. Jadi mesti lihat sisinya ya, misalnya anak muda ya kita lebih ke arah potensi income gitu kan. Kalau yang sakit-sakit ya satu itu lebih bicara mengenai kebanggaan. Kemarin saya ada pernah bicara satu juga, dia punya sponsor 17 anak muda juga. Dia baru 17 tahun. Nah, padahal papanya punya toko bangunan. Nah, papanya punya toko bangunan di daerah Citra Raya, itu paling besar juga. Nah, ini anak ini baru umur 17 tahun. Nah, tapi dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia udah bisa berhasil sekitar sponsor 17 orang. Usianya sama juga. Nah, saya apa juga nih, saya juga mau tahu juga dong gimana caranya. Itu, Pak, cuma bicara itu aja, Pak. Ayo dong, kamu bisa buktikan kasih orang tua kalau kita bisa sukses gitu, Pak. Nah, ternyata ini yang dilontarkan. Jadi anak muda ini satu, Pak. Dia masuk zaman pun susah, Pak. Karena kan dia tunggu uang saku, Pak. Nah, dapat uang saku 3 juta lebih, dia masuk Ruby, Pak. Besok bulan depan dapat uang saku lagi, dia nabung lagi, dia baru upgrade lagi, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, kalau memang ceritanya mereka nggak minjem uang ya. Tapi kalau mereka bicara sama orang tua sih, orang tua juga banyak dukung, ya kan? Karena kan sekarang lagi pandemi, ya kan? Anak-anak sekarang yang lagi lulus sekarang bingung, Pak, benar nggak? Nah, lebih bagus sebagai orang tua mendingan kita kasih dia masuk, kan samanya kayak seperti kita kuliah, Pak, ya kan, seperti itu. Iya. Artinya, anak muda ini urusannya kebanggaan. Iya, betul. Kebanggaan dan produknya itu dijual ke orang tuanya.
Gitu Iya, ya. betul, betul. Orang tuanya, tantenya, gitu, betul. Karena terus terang dia kalau suruh jual ke tempat ke yang lain, teman-teman juga nggak mampu beli, Pak. Dia mau jual kemana, Pak? Nggak mungkin, Pak. Benar nggak? Iya, seumuran Iya, kan belum butuh iya, produknya juga. iya. Teman-teman juga nggak butuh. Dia nggak mungkin, Pak. Dia pergi mau cari gurunya, nggak mungkin juga gurunya punya uang untuk beli. Jadi nggak mungkin juga, Pak. Ya kan? Jadi artinya apa? Pasti cari orang tua lah. Orang tua yang pasti Iya. salah satu pasti akan membantu anak kan. Nah, ya dia udah dia nggak beli kan. Hmm. Nah, tapi kan kemudian ini yang kemudian berkembang, Pak. Nah, setelah mereka punya income, nah mereka udah mulai konsumsi, gitu loh. Awalnya kan mereka belum konsumsi, Pak. Nah, tapi kalau Iya. setelah udah mulai berjalan, mereka udah mulai konsumsi, ya kan? Nah, yang wanita-wanita kan semua cewek-cewek kan semua pada mau kelihatan cantik, ya dong. Nah, ada mulai jerawat ya, puber gitu kan. Nah, kan kemudian mereka sudah mulai gitu loh. Tapi harus ada income dulu kan. Nah, ada income kan makanya kita company marketing plan kita kan bagus, Pak ya. 80-20%. 80% kan kita terima cash, 20% kan untuk kita disimpan untuk kita belanja lagi, Pak. Nah, akhirnya mau nggak mau kan kita dipaksa juga untuk konsumsi juga, Pak. Seperti itu ya. Iya. Ada juga ini Pak, ada juga perusahaan MLM yang lain itu mereka lebih menekankan ke grup pemakai. Jadi kalau misalnya kebutuhan keluarga, sabun, odol, nah itu mereka ngomongnya ya yang biasanya beli di Indomaret sekarang belinya ke sini. Jadi mereka membentuk satu grup besar pemakai. Jadi setiap bulan mereka repeat order sehingga itulah yang jadi omsetnya mereka. Itu Ya, betul, Pak. menurut Pak Budi gimana pandangannya? Betul, Pak. Betul. Multi level marketing memang seperti itu, Pak. Ya. Kita juga sama, Pak. Kita terus terang, Pak, kita juga membangun jaringan pemakai, Pak. Ya. Nah, memang nggak akan semua orang kan jadi yang menjalankan, Pak. Ya kan? Yang networker itu nggak banyak, Pak. Yang networker yang mau menjalankan paling cuma 1-5% aja, Pak. Sisanya yang mayoritas adalah user, Pak. Kenapa? Karena ya mereka tadi itu sudah punya usaha, sudah punya pabrik. Ya memang mereka butuh konsumsi, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, itu kan salesnya, Pak. Iya, ya kan? Jadi sebenarnya, nah, kenapa kita bisa hari ini bisa punya komisi besar, Pak? Karena kan repeating salesnya yang besar, Pak. Ya dong, karena orang apa? Nah, konsumsi kan habis, Pak. Tetap kan dia butuh sehat lagi. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita bicara peluang bisnis, nah, oke, hari ini kita bicara sedikit ya, agak ini. Peluang bisnis. Kalau kita bicara peluang bisnis, Pak, ini besar sekali, Pak. Peluang bisnis. Nah, saya kemarin tadi juga baru baca, ada di media sosial, penderita diabetes aja, Pak, hari ini sekarang ada 11 juta orang. Nah, dalam waktu beberapa tahun ke depan, itu akan meningkat, Pak, menjadi 30 juta orang, Pak. Nah, artinya apa, Pak? Penderita diabetes aja akan meningkat, Pak, sampai 30 juta orang yang menjadi penderita diabetes, ya. Sekarang 11 juta aja Indonesia udah ranking nomor 5 dunia, Pak. Artinya apa? Akan ketambah lagi, Pak, 19 juta orang baru, Pak, ya kan? Nah, yang hari ini mungkin kalau kita tawarin dia, Pak, dia bilang saya nggak butuh, Pak, karena saya sehat. Nah, ya, Pak. Nah, tapi 19 juta ini kan menjadi satu peluang bisnis kita yang baru, Pak, ya kan? Hari ini benar Anda sehat, minggu depan belum tentu. Seperti itu loh, Pak, ya. Jadi artinya apa? Jadi ini peluang besar kita nih. Kemudian saya baca lagi satu media sosial lagi, untuk orang kena cancer, tumor akan meningkat, Pak, 5 kalinya, Pak, dari sekarang lagi. Benar nggak? Nah, artinya apa, Pak? Penderita-penderita cancer itu akan naik lagi, Pak, 5 kalinya. Kenapa? Karena kan memang dunia kita kan sudah terpolusi, Pak, ya. Dari makanan kita semua yang pestisida, benar kan? Nah, dari ayam aja semua itu semua disuntik, diinjeksi, gitu kan, benar nggak? Nah, jadi artinya kan yang kita konsumsi, udara pun kotor, gitu kan, semua kan adalah kotor, Pak. Nah, ini otomatis yang namanya cancer, namanya tumor juga akan meningkat. Seperti itu, Pak, ya, sampai 5 kalinya dari sekarang lagi. Jadi artinya apa, Pak? Artinya apa? Orang tidak akan, kan usia manusia juga terus berkurang. Nah, kemarin saya presentasi ke dokter. Ada satu dokter muda namanya Catherine. Begitu saya kira masih harapan hidup orang Indonesia masih 70 lebih. Saya diupdate. Enggak, Pak. Ya, kemudian enggak, ya benar. Saya cari di internet, Pak. Ternyata laki-laki sekarang turun lagi, Pak. Tinggal 69 loh, Pak. Harapan hidup laki-laki di Indonesia, Pak, tinggal 69, Pak, sekarang. Nah, perempuan hari ini 73, Pak. Nah, tapi kalau kita bandingin sama Jepang, Pak, yang masih 90 lebih, ya kita kalah total, Pak. Ya, Pak, kita kalah total kan, Pak. Ya. Kenapa? Ya karena satu, Pak. Ya semua terpolusi otomatis, Pak, ya, seperti itu ya. Karena semua yang kita konsumsi makanan kita kotor kan otomatis usia kita juga makin pendek, Pak. Nah, ini yang kemudian menjadi satu pangsa pasar kita yang luar biasa, Pak, ya kan? Artinya apa? Semua orang pasti mau sehat kalau punya uang, ya kan, gitu kan? Nah, Anda pasti mau kelihatan cantik, Anda juga mau kemudian selnya makin muda, ya, kelihatan awet muda, panjang umur. Nah, itu loh, Pak. Maksud saya ini peluang bisnis kita ini nggak ada habisnya, Pak, gitu loh ya. Jadi teman-teman harus lihat ke situ. Pangsa pasar kita nggak selesai. Yang anak muda hari ini 20 tahun mungkin belum bergabung, Pak. Tapi kalau udah 5 tahun, Pak, waktu dia udah mulai berkeluarga, ya, nah cerita udah lain lagi, Pak, benar nggak?
Ya, nanti udah 30 tahun cerita beda lagi, benar nggak? Nah, sampai hari ini aja, Pak. Kemarin saya diupdate juga sama teman juga. Nah, dia bilang dia kemarin prospek ada member anak-anak muda, Pak, yang baru join MW, Pak. Luar biasa, Pak. Kalau MW kan kalau sistemnya itu kan mereka kan benar-benar kasih mata kuda, Pak, ya. Seperti itu kan. Jadi mereka nggak lihat ini bahwa mereka punya network 21 itu lebih luar biasa dan bla bla bla, ya. Nah, tapi buktinya apa, Pak? Buktinya sampai ke 30 tahun lebih masuk Indonesia tetap aja, Pak, masih berkibar. Seperti itu, ya. Nah, ya kenapa? Karena kan yang muda-muda dulu tuh zaman kita mungkin kita udah bosen. Nah, tapi yang muda sekarang yang baru bertumbuh kan masih melek bisnis ini juga, Pak. Nah, ya seperti itu, ya. Karena dia anggap ya ini kan semua vitamin, semua ada kata Bapak, ya. Jadi menggantikan produk yang tadinya kita beli di nomor Alfamart semua ada di MW. Nah, kan orang menggantikan, Pak, seperti itu. Jadi kan ini konsep-konsep yang dia pakai adalah untuk itu, seperti itu. Peluang bisnisnya gitu. Jadi sebenarnya gini loh, kalau bicara peluang bisnis, kemarin kan saya ada share ya di grup ya. Tips ya, teman-teman. Nah, kemarin saya baca dari buku dari guru saya, namanya Robert Kiyosaki, sama Pak Tumbi Semuaringin. Jadi apapun teman-teman, apapun yang Anda lihat, itu adalah peluang bisnis. Contoh, Anda hari ini lihat mobil, kan sebenarnya mobil juga menghasilkan untuk orang lain, Pak. Benar nggak? Anda hari ini lihat taman aja, Pak. Rumput aja, Pak. Itu juga orang lain menghasilkan loh, untuk orang lain. Benar nggak? Itu peluang bisnis juga loh. Bagi Anda nggak bisa melihat peluang bisnis, tapi orang lain mengambil loh peluang bisnis ini, benar nggak? Jadi yang bikin taman dan segalanya, ya. Hari ini Anda lihat sampah aja bagi orang tertentu jadi peluang bisnis, coba, benar nggak? Jadi apapun Anda lihat itu semua jadi peluang bisnis, teman-teman. Jadi cuma kadang-kadang kenapa kita bilang peluang bisnis nggak ada, ya? Semua itu peluang bisnis, teman-teman, benar nggak? Anda lihat rumah itu ya semua jadi peluang bisnis juga bagi orang lain, ya kan? Makanya saya juga jadi kontraktor juga kan, artinya apa? Ya orang kita bisa menciptakan nilai tambah, nah seperti itu, ya. Jadi apapun yang Anda lihat itu semua besi. Nah, sama. Anda lihat besi aja bagi orang tertentu, besi itu adalah peluang bisnis bagi dia. Ya, seperti itu ya, teman-teman, ya. Nah, jadi sebenarnya peluang bisnis itu banyak. Nah, kita sekarang udah luar biasa kan, Pak? Ya kita sekarang lihat apa? AFC. Nah, ya kan? Nah, AFC ini ya udah bagi orang nggak bisa melihat peluang bisnis, ya kita bisa lihat sebagai peluang bisnis. Orang semua sakit. Nah, seperti itu ya. Itu aja, Pak. Jadi intinya sebenarnya itu semua peluang bisnis. Apapun yang kita lihat. Kembali ke sudut pandang kita gitu ya. Kalau kita memandang ini peluang, ya pasti banyak sektor yang bisa kita tuju gitu ya kan. Iya. Kalau melihat ini ya tidak peluang, ya bagi sebagian orang ya nggak bisa menjalankan gitu. Memang seperti kata Pak Budi kan, tidak semua orang akan mau menjalankan network marketing gitu loh. Kalau nggak semuanya nanti pemain MLM semua, kata Pak Budi. Nggak ada pilot, nggak ada supir taksi ya kan, nggak ada koki gitu loh. Ya, betul. Nah, ini poinnya bagus nih. Banyak orang selalu bilang, Pak, multi level marketing susah, Pak. Hampir semua orang bilang, saya nggak suka multi level marketing. Saya bilang, justru itu bagus loh. Nah, kalau semua bilang, saya suka multi level marketing, saya bilang, hari ini kamu udah nggak punya peluang lagi. Ya kan? Contoh, kita lagi makan, mau tawarin pemiliknya restoran, oh Pak, saya sudah join, Pak, di perusahaan B, Pak. Tawarin koki, Pak, saya sudah join, Pak, di perusahaan D, Pak. Ya kan? Pilot, semua udah join, Pak. Nah, kan siapa lagi, Pak, kita mau cari, Pak? Karena semua orang tertarik sama multi level marketing. Bingung juga, Pak. Nah, justru karena semua bilang nggak tertarik sama multi level marketing, nah ini peluang bisnis, Pak. Bagaimana Anda bisa merubah? Nah, bagaimana kita bisa merubah mindset orang yang dari nggak suka menjadi suka? Itu menjadi peluang bisnis kita. Betul nggak, Pak? You know? Nah, ini tantangan kita kan, gitu kan. Nah, ini yang kemudian baru artinya apa? Ini baru permainan, Pak. Ya kan? Artinya siapa yang bisa menjalankan, siapa yang bisa merubah, ya kan? Nah, ya, yang bisa merubah mindset dia dari nggak suka menjadi suka. Ini yang kita jadi kaya, seperti itu ya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi multi level marketing seperti itu. Ya, kalau semua suka, kita hari ini nggak ada peluang lagi, Pak. semua orang join di mana-mana, Pak. Iya, semua ada member di Indonesia apa? Penduduk di Indonesia ada 270 juta penduduk, ternyata 270 juta penduduk sudah join multi level marketing semua. Siapa lagi, Pak, yang kita mau tawarin, Pak? Sudah nggak ada, Pak. Ya, seperti itu. Nah, karena memang yang join multi level marketing nggak banyak, nah ini yang peluang bisnis kita. Kita nggak bilang, oh gila, produk kita mahal. Oke, banyak orang bilang produk kita mahal. Oke, segmentasi. Saya bilang oke, kita main segmentasi. Anggap misalnya dari 100% penduduk kita. Anda yakin dong 20% penduduk bisa beli? Nah, kalau kita bilang 20% penduduk bisa beli, Pak, itu kita punya berapa, Pak, sekarang? 270 juta penduduk. Berarti 20%, Pak. Masih ada 54 juta loh, Pak, penduduk kita yang mampu beli, Pak. Saya nggak bilang yang orang yang pekerja guru apa semua tuh yang mungkin yang kerja yang nggak mampu beli ya. Nah, saya masih kategori 80%, Pak. Itu yang nggak mampu beli. Yang mampu beli aja, Pak, produk kita, Pak, yang di harga 3,5 juta, masih ada 20%. 20% berarti ada 54 juta, Pak.
Nah, 54 juta itu berapa, Pak? Nah, ya benar nggak, Pak? Ya kan? Nah, kemarin saya juga baca di majalah yang kemarin saya kasih tips itu kan. Nah, penduduk Indonesia yang punya uang. Nah, ini punya uang ya, punya aset. Ya, punya aset di atas. Punya aset di atas berapa tuh? Di atas berapa tuh kemarin? 1,5 satu setengah miliar kalau saya. Ya artinya kan SPT kan sekarang udah masuk ya, 1,3 atau 1,5 miliar lah ya. Nah, penduduk kita yang punya 1,5 miliar itu kita sekitar ada 1% lebih, Pak. 1,1%. 1,1% dari 270 berarti kita lebih kurang ada 3 juta ya. Benar nggak? Ya lebih kurang itu ya. Kita ada 3 juta. Kita ada 3 juta penduduk kita yang punya hari ini yang di asetnya dia kalau yang dilaporkan ke pajak itu masih asetnya masih di atas 1,5 miliar. Nah, ada 3 juta orang, Pak. Ya. Nah, jadi artinya apa? Ya artinya kan yang kalau kita bilang 20% yang artinya apa? Teman-teman yang bisa beli mobil itu kan udah pasti, ya kan? Yang bisa beli mobil, yang punya mobil aja sekarang luar biasa banyak loh, Pak, ya kan? Nah, yang punya mobil kan tergantung aja, Pak, dia cara mengalokasi. Ya, artinya dari segi servis pajaknya dia aja udah lebih dari itu loh, Pak. Ya, setahunnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara peluang bisnis, sebenarnya semua, Pak. Contohnya ini aja lah, handphone iPhone kalau yang 20 juta aja kalau dia lagi launching di Indonesia aja kadang luar biasa, Pak, ya. Penjualan bisa tiba-tiba langsung berapa juta unit, Pak, ya kan? Nah, berarti artinya orang mampu yang beli yang handphone yang 10 juta ke atas kan banyak sekali, Pak. Ya. Nah, jadi artinya apa ya? Kata Pak Robert bener, hot button-nya aja mungkin dia belum sentuh. Nah, udah kasih ketakutan, Pak. Kasih dia ketakutan baru, Pak. Nah, dia takut, Pak. Jadi dia takut mati, Pak. Karena semua orang masih takut mati, Pak. Ya, kalau dia udah punya duit, dia takut mati, Pak. Kalau belum punya duit, Pak, nggak takut mati, Pak. Nah, kemarin kita punya teman juga tuh, ya, kita sering bergurau. Kalau nggak punya duit, Pak, nyebrang juga nggak lihat kiri kanan, Pak. Benar nggak? Karena dia apa, Pak? Nggak punya duit, Pak, nggak takut mati, Pak. Tapi kalau udah punya duit, Pak, mau nyebrang aja, hati-hati, benar nggak? Nah, ya naik pesawat aja dia pernah bilang. Naik pesawat, Pak, dia pegang duit, Pak. Begitu pesawatnya naik turun, Pak. Dia takut mati, Pak. Pegang duitnya begitu kenceng-kenceng begitu, ya kan? Padahal dulu kalau nggak punya duit, dia bilang, mau ditabrak apa juga nggak apa-apa, Pak. Jadi orang yang semakin kaya takut mati, Pak. Malah nggak mau suami istri, nggak mau satu pesawat loh. Katanya kalau ada apa-apa nanti sampai begitu ya. Iya, katanya. Nah, kalau misalnya satu pesawat gitu, gitu. Minimal suami atau istrinya nggak kena gitu loh. Iya, betul. sampai kalau lagi pacaran lagi nggak ada duit apa sehidup semati ya. Iya, kalau lagi pacaran lagi belum ada duit sehidup semati. Kalau udah kaya masing-masing, Pak. Takut mati bareng-bareng, Pak. Jangan sampai mati bareng katanya. Gitu ya, teman-teman. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi, teman-teman, yang lain? Oke, kalau lagi boleh, Pak, ya? Ya. Apa, Pak? Siapa? Saya boleh nanya lagi, Pak. Oh iya, Pak Swanda, boleh, Pak. Ini mumpung ada Pak Budi nih, aduh, saya tuh jujur, Pak, fans berat Bapak, Pak, sampai betul, Pak, ini jadi udah 15 tahun saya bekerja dan sekarang saya meninggalkan pekerjaan saya, Pak. Saya kalau Pak Budi ngasih motivasi gini, semangat, Pak, walaupun hari ini ditolak 5 orang, Pak. Iya, ditolak 5 orang, betul, Pak. Saya jujur hari ini dapat insight banyak dari Pak Budi yang betul hot button itu. Jadi walaupun hari ini dibilang, wah Pak Swanda saya nggak dulu, Pak. Oh Pak Swanda yang itu, Pak, ya, yang AFC, Pak. Wah saya belum butuh, Pak. Nanti aja, Pak, ya. Nah, tapi buat saya itu nanti itu. Oh ya sekarang belum. Mungkin suatu saat nanti suatu saat pasti akan kontak saya juga. Itu, Pak. Buat saya penolakan itu sekarang bukan saya kecewa, tapi buat saya yang tertunda gitu, Pak. Tertunda. Iya, betul. Tertunda, Pak. Jadi nggak saya lupain tuh, Pak. Saya catat terus, Pak. Ya, oh ya, jadi ada buku kecil saya, Pak. Seperti ini, Pak. Saya catat terus, Pak. Ya. Saya catat, Pak, setiap hari 5 orang. Gitu. Oh ya, dia nolak hari ini. Dia mau coba presentasi gitu. Nah, cuma ada satu pertanyaan saya, Pak, buat Pak Budi, Pak. Waktu kan di jalur pertama, Pak, ya, titik pertama, Pak, ya, ada 51 prospek ya, yang langsung, Pak, ya. Nah, itu awalnya gimana, Pak? Waktu pertama itu Pak Budi pasti kan nggak dapat 51 tuh
nggak langsung ada apa nah saya pasti ada yang nolak awalnya, terus baru ada yang saya pikir dulu gitu. Nah ini boleh nggak Pak sharing Pak? Oke. Nah kalau gini Pak, memang perjalanan saya di sini kan satu Pak, karena kan saya sudah mulai dulu Pak, ya kan, di network marketing kan saya sudah mulai di 2004 Pak. Nah di 2004 kemudian di 2011 kan saya sudah pensiun Pak ya dari kerjaan karena multi level marketing ya, dari itu ya. Nah kalau kita belajar berarti kan Bapak harus ini yang saya sharing adalah dari 2004. Nah di 2004 waktu saya mulai menjalankan bisnis multi level marketing seperti apa. Nah di multi level marketing di tahun 2004 sama Pak, saya mulai jalanin bisnis multi level marketing, begitu ada penolakan sama Pak, saya bisa sampai seminggu juga Pak, ya kan? Seminggu juga kemudian meratapi Pak, meratapi gitu kan. Misalnya contohnya nih, Ko Albert misalnya ternyata ada teman baik saya kan, itu misalnya gitu kan, begitu saya presentasi Ko Albert malah gini, kamu udah begini belum, udah begini kan, gitu kan. Karena saya pernah Pak waktu multi level marketing pertama ya, saya pernah di ngomong gitu, kalau MW ini kan sudah go apa istilahnya, MW kan sudah go public, jelas perusahaannya gitu kan, dari Amerika jelas bayar komisi kan gitu kan. Nah kan kamu baru join multi level marketing, yang pertama saya adalah Lemberger Pak, aromaterapi Pak, dari Perancis. Kamu sudah pernah ke Perancis belum? Kamu udah pernah lihat pabriknya belum? Kan belum Pak. Kamu yakin nggak kalau dia bisa bayar komisi? Nah kan saya nggak bingung juga Pak, gimana jawabnya, orang saya nggak pernah ke pabriknya. Nah begitu dia ngomong begitu, mendingan MW yang udah jelas gitu. Saya juga bingung kan, nggak bisa jawab Pak. Ya Pak, ya jadi artinya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kan belum siap Pak. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah bikin kita down. Nah jadi maksud saya gini teman-teman. Nah melalui Zoom ini apa sih? Manfaat dari LOP, manfaat dari Zoom apa? Itu adalah untuk cas kita, Pak. Sama, Pak. Kita ini seperti kayak handphone aja, Pak. Handphone kita pakai, Pak. Kan jadi lowbat, Pak. Ya kan, baterai kita habisnya. Pak Suanda pergi prospek selama seminggu. Nanti baterainya habis, Pak. 0. Nah, kalau sudah 0, Bapak datang lagi, Pak, ke LOP. Datang ke Zoom lagi. Penuh lagi, Pak. Itu, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya di dalam multi level marketing yang perlu dijaga adalah cuma semangat. Semangat nggak ada yang bisa bantu. Semangat cuma dari diri kita sendiri. Anda harus datang ke LOP atau datang ke Zoom. Zoom Anda penuh lagi Anda semangat lagi. Nanti turun lagi. Pasti Pak. Semua begitu Pak. Nah ya. Nah makanya Anda pernah dengar yang Ardian, yang Bushido kita yang kedua. Nah dia bilang kan dia kerja juga 20 tahun lebih kan. Kemudian dia langsung bakar perahu. Dia bilang apa? Kalau saya masih kerja saya nggak bisa sukses ya kan, seperti itu. Oke. Dia komit. Nah dia bilang oke, saya udah nggak mau kerja lagi kan, gitu kan. Langsung resign. Nah, tapi begitu dia resign, dia bilang komit. Artinya apa? Pada saat kita kan dulu kan kantor kita di Saint Moritz kan. Nah, kita bikin acara di lantai 9 kalau nggak salah ya. Nah, dia bilang apa? Setiap Rabu ya dulu kita, setiap Rabu malam Pak, jam 7 malam. Nah, ada member saya, nggak ada member saya harus komit Pak. Minimal diri saya harus datang Pak. Itu yang pertama. Karena nggak ada lagi yang bisa semangatin kita Pak. Hanya diri kita Pak. Iya. Jadi makanya seperti Anita, kenapa? Tuh, coba lihat Bapak, lihat perjuangan Anita Pak. Tinggal dari Bogor, ya kan, naik kereta loh Pak, naik kereta api, bener nggak? Nah, kalau dia di LOP, pasti kan kita pulang jam 10 Pak. Nah, dia anterin sama Ardian sampai ke stasiun. Sampai di stasiun yang di kota aja Pak, itu ada hampir jam 11 Pak. Nah, kalau nggak salah kereta terakhir jam 11. Sampai ke Bogor Pak, pulang sampai ke rumah jam 2, jam 3 pagi Pak. Nah, tapi itu yang dia lalui Pak, setiap minggunya seperti itu Pak. Datang prospek begitu lagi, gitu loh. Ya karena itu Pak. Karena kalau kita nggak pernah datang ke pertemuan nggak. Nah sekarang kita masih ada untung Pak, masih ada Zoom loh Pak. Iya. Kalau kita Pak, ya kalau yang masih offline Pak, zaman dulu nggak ada loh Pak. Siapa yang bisa datang ketok pintu Pak Suanda? Ayo Pak Suanda bangun, yuk kita harus berhasil Pak. Kita seminggu kita tidur Pak. Nah, minggu depan ada lagi yang datang ketok. Minggu ketiga nggak ada yang ketok lagi Pak. Mau tidur ya gitu. Seperti itu. Jadi, nah prinsipnya adalah diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi Anda harus jaga semangat itu. Nah jaga semangat itu gimana? Nah tadi itu, jadi banyak faktornya tadi. Apakah tadi yang saya bilang prinsip hidup kita, ya kan, anggap kita sudah. Nah, apa sih? Sebenarnya gini teman-teman, sukses nggak sukses, kita sama-sama harus bayar harga. Ya, sukses nggak sukses, sama-sama kita harus bayar harga. Nah, kalau sukses, kita bayar harga sekarang dulu, Pak. Artinya apa? Susahnya kan saya cuma sendiri, Pak. Saya masih ingat, Pak, dulu kan. So, waktu tahun 2004 mulai jalan bisnis multi level marketing, kan saya kerja juga, Pak, di kantor, ya kan? Pulang dari kerja, saya masih pergi presentasi. Pulang sampai ke rumah sama nggak? Tiap hari jam 12 sampai jam 1 pagi, Pak. Nah, kadang-kadang apa Pak? Kadang-kadang sampai saya dicuriga Pak sama mertua saya. Mertua saya sama ngomong ke istrinya, kamu yakin tuh Budi nggak ngapa-ngapain, tiap hari pulang jam 1 pagi. Benar Pak? Iya. Tapi kan artinya apa? Istri kita kan, makanya kan kita butuh ada istri kita yang dukung kita. Nah ya, karena walaupun dia tidak menjalankan, tapi kan dia tahu
ya kita jalankan, oh benar gitu kan tujuannya apa, kan kita susahnya cuma di depan Pak. Nah setelah itu apa, waktu saya pensiun 41 tahun Pak, tiap hari saya di rumah Pak. Nggak ngapa-ngapain ya, tiap hari saya di rumah ya, gitu loh ya. Nah ya kan, jadi kita susahnya, jadi saya bilang sukses sama nggak sukses sama-sama kita harus bayar harga Pak. Sukses kita bayar harga cuma sendiri, kita berjuang, tapi begitu kita sukses Pak, satu keluarga kita Pak, ya kan, istri kita, ya, orang tua kita, semua Pak, sanak keluarga kita, semuanya terbantu Pak, semuanya bahagia. Tapi kalau kita nggak sukses Pak, kita seorang pecundang, kita sama Pak, harus bayar harga juga Pak. Tapi bayar harga sama Pak, nanti juga Pak, karena kita malas kan, kita malas, kita nggak berhasil, kita nggak punya uang. Nah, kan yang susahnya sengsara juga semua Pak. Istri kita, anak kita kan semua sengsara juga, sama aja Pak. Sama-sama harus bayar harga Pak. Ya, jadi kita di depan atau di belakang sama-sama kita harus bayar harga. Nah itu filosofi saya. Jadi artinya apa? Mendingan saya berjuang sekarang di usia muda. Nah, tapi makanya saya mengenal di multi level marketing, saya bilang sudah telat. Karena saya mengenal di multi level marketing usia 33. Tapi nanti kata Pak Suwanda saya lebih telat lagi. Iya betul, lebih telat lagi Pak, dari 50 ke atas Pak. Tapi nggak apa-apa maksud saya. Daripada tidak ya kan? Ya, karena kan kita lebih bagus, kita ini nanti kan kita kemudian menginspirasi orang-orang muda ya, teman-teman kita. Anak-anak kita juga kan seperti itu Pak. Kan tujuannya seperti itu Pak. Iya, betul Pak. Ya. Betul, Pak. Telat Pak Suwanda, belum telat. Siap Pak Gino. Namanya umur 60 sekarang Pak. Oh, Pak Gino 60 Pak. 17 sih, 17. Iya. Jangan gitu dong, 17. Ya kan? Nah, mukanya kayak Pak Gino kayak 40-an. Pak Gino kalau mengenal multi level marketing di usia berapa Pak Gino? 40-an. 40-an Pak ya? 2006. Tapi money game. ini ajaran sesat ini. Iya. Dunia perang. Pak Budi, kalau boleh tahu apa sih kesalahan-kesalahan yang pelaku MLM lakukan pada saat dia prospek? Oke. Kita kalau bisa gini Pak Robert, jangan pakai kata-kata negatif Pak. Sebenarnya kita nggak ada kesalahan Pak, ya kan? Intinya sebenarnya kan kita cuma mencoba Pak. Nah kalau kita mencoba, kalau kita gagal seperti kata Pak Suwanda, berarti saya tahu cara ini salah, gitu loh. Nggak bisa saya pakai kan gitu Pak. Ya kan? Nah jadi kayak seperti kata apa? Yang pencipta lampu, ya kan? Yang Edison, ya kan? Nah Edison sama kan dia bilang, kan dia 1001 Pak. Tapi dia bilang apa? Nah saya tetap sukses Pak. Karena apa? Saya tahu Pak. Saya sudah pernah coba 1000 bahan. 1000 bahan yang itu ternyata 1000 bahan ini nggak bisa dipakai Pak untuk lampu Pak. Nggak bisa dipakai untuk lampu sebagai lampu pijar Pak. Benar Pak? Jadi sebenarnya kita semua ada kata-kata sukses Pak. Gitu loh. Jadi kita tahu, oh saya pernah pakai kata-kata ini ternyata nggak mampu Pak. Udah, berarti saya belajar Pak. Berarti sebenarnya kita sukses juga. Saya tahu Pak. Kata-kata ini saya nggak bisa pakai di sini. Sama Pak. Jadi menurut saya kita positif aja Pak. Nggak ada yang kita bilang jangan pakai negatif. Kalau negatif kan kita bisa bikin kita down Pak. Ya, jangan bikin kita down Pak. Jadi kan karena bisnis kita ini kan kita harus bikin kita tetap semangat. Nah, cara-caranya kita pakai kata-kata positif. Bicara sama diri kita sendiri seperti kata Pak Suwanda, udah. Artinya kalau dia belum mau, berarti ada yang kata-kata saya salah. Nah, ada yang salah berarti saya belajar lagi. Nah, ya mungkin kata-katanya apa. Jadi intinya gitu Pak, kata-katanya butuh penekanan Pak. Nah, mungkin kata Pak Suwanda tadi, kenapa temannya nolak? Bisa juga Pak Suwanda mulai cari tahu di prospectingnya belum begitu banyak. Ya, jadi ngobrol-ngobrolnya ya belum begitu banyak. Kadang-kadang kita juga nggak bisa telepon pertama kali langsung kita tawarin bisnis Pak. Teman kita kan kesel Pak. Nah itu yang pertama, itu kesalahan kita juga. Sering kali kita telepon langsung, kita langsung bicara peluang bisnis. Jangan. Telepon pertama itu cuma basa-basi Pak. Gimana kabarnya anak-anak gitu. Itu hanya begitu aja Pak, basa-basi. Gitu loh. Kita butuh menjaga hubungan Pak. Kenapa? Karena selama ini mungkin Pak Suwanda sudah 5 tahun, 10 tahun nggak pernah hubungin teman Pak. Tiba-tiba hari ini telepon saya. Nah pasti temannya pasti apa? Pak Suwanda ada multi level marketing, ingat saya gitu kan. Kalau nggak ada multi level marketing 10 tahun nggak pernah telepon saya gitu loh. Nah itu loh Pak. Kan artinya kesalahan-kesalahan kita. Nah kenapa kita sampai kita ditolak gitu loh Pak. Karena bisa jadi kita pendekatannya kurang bagus. Nah berarti artinya apa? Berarti kita mulai sekarang Pak, harus berubah Pak. Nah berubah apa? Nah udah hari ini kita cuma bicara, nggak bicara bisnis. Hanya bicara mengenai diri dia, ya kerjaan dia. Udah selesai Pak. Nah di situ nanti Pak Suwanda catat. Nah dia butuhnya apa Pak? Karena kan secara tidak langsung kan dia ada ngomong Pak. Oh iya ya sekarang bisnis lagi susah nih di kantoran, aduh saya juga bingung nih. Sebentar kan kita udah mau pensiun nih, ya kan? Nah berarti dia udah mulai khawatir nih. Tapi jangan kita langsung masuk, jangan masuk dulu, tahan dulu, gitu. Nah, ngobrol lagi, oke?
Nah, nanti setelah seminggu kita ngobrol lagi. Nah, karena nih misalnya teman-teman lama ya. Nah, kalau udah 2-3 kali, baru Pak Suanda masuk. Nah, kebetulan nih saya lagi sama teman jalan satu bisnis. Kan kemarin kamu singgung nih, kamu lagi cari peluang bisnis. Menurut saya sama, sebelum kita pensiun, kita juga harus mempersiapkan diri deh sekarang. Nah, ya, kalau ada satu peluang bisnis yang bisa menghasilkan ternyata 20-50 juta sebulan, ya kita sesuaikan juga Pak dengan gaji dia juga gitu ya. Kalau ternyata gajinya cuma sekitar gitu ya, kita jangan bicara terlalu besar juga, nanti kan ya terlalu heboh gitu ya. Nah, bisa menggantikan nih ya income kita gitu ya. Nah, 20-50 juta itu kamu mau dengar nggak? Nah, selesai. Kalau kamu mau dengar, oke. Saya juga nggak bisa menjanjikan apa-apa. Ya, saya juga nggak bisa menjanjikan apa-apa. Apakah bisnis ini cocok sama kamu juga saya nggak tahu gitu loh, ya kan? Nah, tapi kan nggak ada salahnya juga kamu datang ke acara Zoom-nya nih. Nah, Zoom-nya ini nanti akan dipresentasi, Pak. Nah, kebetulan ya. Nah, ada manajemen atau siapa nanti akan mempresentasi atau teman saya. Nah, partner bisnis saya nanti akan menjelaskan. Nah, cocok kita jadi partner bisnis. Nggak cocok nggak apa-apa, Pak. Kan selesai, Pak. Jadi teman-teman kita masuk ke Zoom pun dia nggak ada resiko. Itu yang kadang-kadang kita butuh, teman-teman. Kasih kata-kata maksudnya gitu. Saya nggak tahu nih apakah cocok atau enggak gitu. Ya gitu ya, supaya dia juga nggak ada resiko gitu loh. Nah, atau misalnya saya dulu juga pernah pakai kata-kata oke, saya kan tahu contoh. Anda kan pernah jadi sales ya di farmasi ya. Oh, ya. Oh, kebetulan nih kan kita ada satu peluang bisnis nih kan. Nah, saya butuh advice kamu. Saya tahu kamu kan Ko Albert kan jago nih di dunia bisnis nih. Nah, Ko Albert saya butuh advice-nya kamu nih, Ko Albert. Nah, kebetulan kan sekarang saya lagi lagi ditawarkan kan gitu kan. Saya lagi mau serius di bisnis ini nih. Nah, saya butuh advice-nya Ko Albert nih. Ya, advice-nya Ko Albert, coba apakah ini bisnis bagus nggak gitu ya. Nah, sangat good nggak ya? Sangat layak nggak untuk saya jalankan gitu ya, seperti itu. Nah, karena Bapak minta advice ke Pak Albert, Pak. Pak Albert begitu hadir di Zoom, Pak. Lebih teliti, Pak. Kenapa? Karena kan dia di istilahnya kan dapat titipan, Pak, dari Pak Suanda suruh pelajari, Pak. Malah dia mencatat, Pak, malah mendengarkan gitu. Nah, malah kemudian Pak Albert yang bisa lebih tertarik, Pak, daripada Pak Suanda. Jadi intinya kadang-kadang kita kata-kata kita minta teman kita, Anda lebih jago di sisi bisnis, saya mau dengar dari Anda ya, mau dapat advice dari Anda gitu loh. Karena kan diposisikan sebagai teman. Nah, gitu ya. Ya saya sekarang kan susah nih, lagi pandemi, saya lagi udah nggak ada kerjaan gitu loh. Sekarang saya mau serius di sini. Kamu sebagai teman baik saya kan gitu kan. Nah, saya mau dengar nih. Kan kamu lebih pengalaman gitu ya. Mudah-mudahan coba apakah cocok nggak bagi saya gitu. Ya, ini banyak Pak kata-katanya gitu loh ya. Banyak kata-kata yang kemudian membuat teman-teman kita ini jadi intinya satu Pak, masuk ke Zoom aja. Nah, ya. Tapi memang kalau dari usia kita yang sekarang yang udah 40 lebih, itu biasa teman-teman kita lebih suka dikunjungi Pak. Orang Indonesia susah Pak. Ya orang Indonesia tuh gimana juga paling suka dikunjungi. Anda WA Pak, nggak dibaca Pak. Anda WA dia 10 kali Pak, nggak dibaca Pak. Tapi kalau Anda datang ke rumah dia nggak langsung dia bilang, Pak Sonda, yang kemarin kamu WA itu apa sih Pak? Dia akan tanya ya. Langsung Bapak jelasin sebentar, langsung dia join. Lucu loh orang Indonesia gitu ya. Tapi makanya anak muda beda lagi Pak. Nah tadi yang ditanya sama Pak Robert beda lagi Pak. Kalau namanya anak milenial, mereka nggak bisa Pak dikunjungi Pak. Ya kan? Karena mereka punya orang tua. Orang tua bilang, ada teman saya mau datang Pak, langsung nggak boleh masuk ya. Kan gitu Pak. Takut Pak sama COVID Pak. Tapi yang tua-tua kan nggak takut Pak. Jadi kalau tua-tua ini kita masih welcome Pak. Teman-teman kita datang ya, teman-teman lama ya. Apalagi misalnya kita ngopi-ngopi di luar kan kita masih nggak masalah Pak ya. Nah tapi kalau yang anak milenial ya pasti di Zoom Pak. Nah sehingga kalau yang anak milenial mereka pakai, kalau mereka mau mencapai, contoh kemarin ini Adit ya. Adit kan menjadi shogun kurang dari 1 tahun Pak ya dari beliau bergabung. Nah ini Adit ini juga luar biasa. Adit ini kan dia punya grup ya namanya Board of Samurai. Nah dia telepon saya nih waktu dia lagi Chief Shogun ya, jam 5 pagi lebih telepon, "Kok Budi udah bangun belum?" "Udah." "Oke, saya telepon ya." Oh ngobrol juga pas 1 jam lebih juga ya. Ini anak muda ini hebat juga nih, bangun-bangun jam 5 lebih. Gue bilang, "Kenapa?" Kayaknya susah tidur ya jadi Shogun ya. Nah dia bilang gini, "Saya sampai Shogun, saya tahu apa yang saya harus kerjain. Jadi saya pertama kali masuk," katanya ya, "saya nggak punya upline saya ini udah nggak tahu hilang kemana semua nih. Upline-nya hilang semua Pak ya. Karena dia jauh juga Pak sampai ke atas juga ya." Jadi dia bilang, "Nah saya pertama kali begitu pada saat saya mau belajar," dia bilang apa? "Saya tonton 50 YouTube, termasuk YouTube-nya Pak Budi. Saya tonton 50 YouTube itu dan berulang-ulang. Seminggu 2 minggu pertama saya nonton semua. Setelah saya tonton, saya sudah tahu apa yang saya harus ngomongin." Benar Pak? Kan kita butuh presentasi kan, LOP, produk. Nah saya udah tonton apa yang saya harus ngomongin. Jadi apa? Kata-kata strong point-nya yang di sini ngomong apa, di sini ngomong apa, di sini ngomong apa, saya udah tahu apa yang saya harus ngomongin. Jadi saya belajar dulu. Nah setelah itu langsung dia mulai jalanin. Nah kemudian dia mulai nonton yang YouTube-nya Reza. Nah Reza bilang, "Kalau Anda mau jadi samurai, udah perbanyak Zoom." Benar nggak? Reza kan dia bilang kan sehari kan di Zoom-nya banyak. Nah dia bilang, "Oke, begitu dia mau ini,
Samurai dia cuma perbanyak Zoom, Pak. Makanya dia satu hari dia di grupnya dia sendiri itu bisa 4 atau 5 Zoom, Pak. Nah, sampai kemarin dia Shogun, Pak. Satu hari, Pak, di grupnya dia, Pak. Di grupnya dia semua, Pak, 22 Zoom loh. Satu hari, Pak, 22 Zoom. Jadi itu yang kemudian membedakan dia. Kenapa dia bisa Shogun, Pak? Ya, karena di grupnya dia tuh sampai 22 Zoom. Jadi ada yang Zoom-nya untuk yang ibu-ibu, mamam gitu. Nah, yang ibu-ibu rumah tangga ini kan sama, Pak. Kalau malam kan nggak bisa Zoom, Pak. Benar nggak? Karena masih ngurusin anak ya, suami udah pulang. Sore-sore kan bisa, Pak. Nah, ya yang jam 2 kan kosong, Pak. Nah, jadi yang ada yang buat ibu-ibu punya ini gitu loh. Jadi yang untuk yang bapak-bapak punya yang jam 7 gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi mereka pilih-pilih, Pak. Sampai satu hari ada 22 Zoom. Ya, sampai Shogun, Pak. Nah, sampai Shogun dia bilang gini, saya mau ke Daimyo sama ke Bushido. Saya bingung katanya, gimana caranya? Makanya saya telepon Pak Budi. Sampai Shogun saya tahu katanya, saya cuma tahu perbanyak Zoom, saya bisa Shogun. Tapi begitu Shogun sampai ke Daimyo, saya udah nggak punya peta lagi katanya. Bingung saya. Di pikiran saya nggak ada lagi katanya, nggak ada bayang-bayang katanya gimana saya mau jadi Daimyo. Makanya saya telepon Pak Budi, ngomong sampai 1 jam lebih. Nah, jadi anak ini selalu mencontoh, Pak. Jadi dia belajar mencontoh gitu, seperti itu. Nah, maksudnya kita juga sama kalau kita ini, nah Anda sama bikin kelompok kecil. Kalau kemudian Anda bisa Zoom itu kan nggak mesti banyak, Pak. Zoom itu walaupun saya mulai prospecting kemarin ada teman-teman misalnya teman-teman lama, saya bisa berdua, bisa bertiga, bisa berlima. Tadi pagi juga kalau saya tadi sama Ibu Kristi ya, tadi saya Zoom sama dari Amerika, itu cuma 5 orang, Pak. Cuma 5 Zoom, cuma 5 orang aja gitu. Nggak apa-apa, Pak. Kan kita mulai membangun, Pak. Gitu ya. Nanti lagi 5 ini kalau dia sudah boleh bergabung, kan dia mulai ngajak teman lagi, jadi 7, jadi 10, jadi 20, kan begitu, Pak, teman-teman bergabung. Ya, bertumbuhnya begitu. Kita jangan berharap, langsung 100, nggak bisa, Pak. Ya. Nah, seperti sekarang 70 lebih, kan nggak bisa langsung begitu, Pak. Ya. Tetap aja, Pak, mulai 3, 4 sama. Karena hampir sama dengan kita ketemu orang di kafe, Pak. Ya. Kita di kafe Starbucks aja kita mesti bayar minum, Pak. Nah, kalau di Zoom kan nggak usah, Pak. Minum sama-sama, Pak, di rumah masing-masing kan. Kita ngirit, Pak. Ya, gitu kira-kira tak terasa udah mau 2 jam juga nih teman-teman. Iya, gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita perlu juga memang Zoom grup kecil gitu loh teman-teman, karena lebih lebih mereka mau tanya jawab tuh lebih berani gitu ya biasanya. Kalau yang banyak-banyak orang begini malu lah, nggak kenal lah sama tim lain, ada tim lain gue malu nanti pertanyaan saya terlihat bodoh atau apa gitu loh. Kadang-kadang orang tuh berpikir begitu. Nah jadi kalau kita Zoom grup kecil ya kan, walaupun mau 2 orang, 3 orang, jadi malah lebih intens gitu ya, lebih mau nanya apa juga terbuka gitu, teman-teman ya. Jadi bukan berarti harus Zoom itu harus banyak orang. Nah mungkin tadi juga Ko Budi ada trik-trik mengundang orang juga tadi ya gitu ya, buat kita semua. Nah teman-teman kalau bisa gini teman-teman, ya, dan satu lagi teman-teman, kalau mau efektif ya, jangan pernah kirim WA. Kalau mau lebih bagus gini loh. Saya telepon Pak Suwanda, saya tinggal bikin janji. Pak Suwanda oke. Pak Suwanda kapan ada waktu nggak? Udah WA aja. Enggak, kita Zoom aja Pak. Karena ada beberapa slide yang saya mau tunjukin kepada Pak Suwanda. Nangkap nggak kata-katanya? Ya, jadi saya bisa minta, jadi kita nggak usah gini. Kita kan telepon ke orang kan intinya cuma buat janji Pak. Ya dong, udahlah kamu kirim ke saya, kamu ngomong aja ke saya. Nah jangan Pak, karena kalau kita udah ngomong kan istilahnya, ya kan Pak Suwanda udah jelasin semuanya, ya kan? Buat apa saya hadir ke Zoom lagi kan? Itu tadi Pak Juanda udah bicara semua. Jangan Pak. Jadi sebenarnya membuat janji adalah cuma membuat janji. Membuat janji adalah gini, Pak Suwanda, saya lagi ada satu peluang bisnis lagi sama teman-teman gitu ya. Nah kebetulan nanti hari ini ada penjelasan Pak di Zoom-nya. Nah ya coba nanti Pak Juanda, Pak Suwanda bergabung. Udahlah langsung aja lah. Apa sih? Enggak Pak, kita ada beberapa yang slide ada beberapa slide, ada dokumen yang kita mau tunjukin ke Bapak gitu loh Pak. Supaya Bapak bisa lihat gitu loh. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Nah, itu sehingga Bapak teman 2-3 orang Bapak pun bisa Zoom. Kalau Zoom Pak tetap dia lebih istilah apa kan? Kalau Zoom ya Anda kasih dia slide presentasi, kan dia kelihatannya lebih enak. Benar Pak? Bapak ngomong dia kan lihat Pak, ya kan? Nah, tapi kalau kita kasih WA Pak, slide presentasi Pak kirim ke dia, boro-boro Pak orang kagak baca. Percuma. Apalagi dia tulisan semua, males katanya. Iya, jadi saya kadang-kadang lebih bagus setelah dia udah jadi member. Nah, baru Pak kita kasih dokumen karena dia mau pelajari karena dia sudah join Pak. Ya. Tapi kalau belum nggak usah Pak. Kita cuma bikin janji supaya dia masuk. Hanya membuat dia tertarik aja Pak. Kalau jadi kadang-kadang makanya kenapa saya bicara lebih banyak uang atau apa gitu ya. Karena memang ya mungkin prospek saya lebih banyak laki-laki ya. Karena kalau dia udah tertarik Pak. Orang kalau sudah tertarik dia mau belajar Pak. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ada presentasi panjang lebar, orang dia belum tertarik Pak, dia nggak mau belajar Pak, percuma Pak.
Ya, jadi lebih bagus kita membuatnya sampai dia tertarik, ya kan? Nah, ya ada ini dan gini, jadi bicara ya mengenai pribadi kita, ya kenapa? Nah, kemarin ada juga satu member saya, sekarang lagi berjuang dari Ronin ke Samurai ya. Kita cuma sharing aja lah, ya, saya nggak bilang nama ya. Nah, dia lagi berjuang juga. Nah, kemudian dia juga minta, kok saya udah sponsor lebih banyak daripada kamu katanya. Kok saya susah jadi Samurai? Nah, saya bilang saya total sponsor dari 3 ID saya, Pak. Mungkin cuma sekitar 100 orang lebih dikit. Ya, 100 orang lebih dikit aja dari 3 ID saya. Nah, dia sponsor, Pak, sudah 200 orang lebih. Nah, beliau ini sponsor sudah 200 orang lebih. Tapi menuju Samurai pun lama. Nah, saya bilang, coba, Anda bicaranya gimana sama member Anda? Nah, memang sekarang dia finansialnya lagi berduit, Pak, ya. Artinya sekarang dia dari keuangan dia, memang dia lagi sekarang berduit. Nah, jadi kalau dia bicara sama member dia bicara gini, kamu ya, nah, contoh di sini kan ada Pak Albert ya, Pak Albert, kamu mau, Pak Albert mau kerja sampai kapan? Hah? Kan gitu. Ya, Pak Albert mau kerja sampai kapan nih? Ya kan kamu mesti jalani multi level marketing begini. Ini bagus loh gini-gini. Nah, saya bilang, coba cara ngomongnya aja itu seperti bos, Pak. Seperti bos sih. Nah, kalau udah seperti bos sih, ngajak kedua kali lagi, Pak, ketemu, Pak. Orang nggak mau ketemu lagi, Pak. Takut, Pak, karena kabur semua gitu loh. Karena Anda sebagai bos gitu loh, ya. Anda mau kerja sampai kapan gitu loh, seperti itu ya. Nah, gitu loh. Jadi jangan, Pak. Nah, coba Anda pernah dengar nggak cerita saya, Pak? Coba, saya nggak pernah ngomong orang loh, Pak. Dari semua presentasi saya, Pak, ya dari sharing saya, Pak, saya selalu cerita diri saya sendiri. Benar nggak, Pak? Coba Anda perhatikan, saya selalu cerita diri saya sendiri. Jadi kalau saya cerita sendiri, kemudian orang lain mulai refleksi, Pak. Oh, saya juga mungkin bisa juga seperti itu, Pak. Kalau saya langsung nembak Pak Suanda harus begini-gini, seperti bos, Pak. Ya kan? Waduh, ya kan? Enak di luar aja kan, benar ya kan? Kayak seperti kita bawahan, Pak, nggak bisa, Pak. Jadi kita ini semua adalah partner bisnis. Kita mesti kalau namanya kita ini mau orang lain melakukan, kita bicara kita sendiri. Nah, ternyata waktu saya mulai bicara panjang lebar, ternyata beliau juga ternyata dulu juga pernah dagang, ya, nah, dagang di Glodok, ya, di pasar pagi. Kemudian beliau juga pernah jadi agent properti, gitu ya. Nah, 6 tahun di Glodok juga pernah 6 tahun. Langsung saya bilang, nah itu yang harusnya kamu ngomong. Kenapa? Karena perjuangan saya juga, jangan sampai lihat Anda saya sekarang, benar nggak? Nah, perjuangan saya juga sama, saya juga dulu dagang gitu ya. Nah, kemudian jadi agent properti. Apa sih yang kemudian bisa membuat saya berubah gitu loh? Sampai saya mau menjaga network marketing gitu loh, karena ada perkalian gitu loh, kayak gitu-gitu, Pak. Nah, sehingga orang lain mau mengikuti kita, Pak. Itu loh, Pak. Intinya adalah supaya orang lain mengikuti kita, Pak. Kan kita butuh pengikut, Pak. Ya, karena di network marketing ini kita kan nggak ada bos karyawan, kita kan nggak pernah gaji, ya kan? Nah, jadi orang kalau nggak nyaman dia pergi, Pak. Ya kan, udah duit nggak dapat, cuma dapat 5 juta 10 juta, ya kan, banyak ngomel aja lagi, udahlah gue tinggalin, kan gitu kan, mendingan ikut Pak Ginoli aja lah, main money game aja kan gitu. Nah, ini contoh lah ya. Udah nggak main money game lagi udah. Udah nggak main money game. Jangan nukerin so. Udah cerita gitu. Nah, banyak orang yang selalu senang hidup padanya. Yeah. Nah, gimana caranya saya dapat orang-orang dari money game, Pak? Nah, ada cerita lagi, Pak. Jadi kayak ini teman-teman kita nih, Ardian, ini kan semua pemain money game, Pak, waktu awalnya ya. Jadi waktu kita kan sama, Pak, kita semua bermain investasi juga. Sama Pak Gino ini semua sama, Pak, kita juga pemain investasi. Kenapa? Karena kan kita biasa ya, kita udah mulai malas, Pak, menjalankan network marketing lagi ya. Artinya yang punya produk ya. Jadi kita lebih banyak adalah taruh uang, ya, uangnya bisa bertelur, Pak, seperti itu. Nah, caranya gimana, Pak, saya dapetin hati mereka, Pak? Nah, saya mulai, Pak, kirim konnichiwa, Pak, kasih ke Ardian, ya kan? Sehari 3 juta, 4 juta. Nah, kemudian mulai direspon, dia bilang, Ko Budi enak juga ya. 3 juta, 4 juta kan sebulan juga 100 juta nih. Wah, lebih enak daripada money game nih, ya kan? Money game kita dapat 100 juta, 200 juta. 2 bulan mati kita dikejar orang. Ya kan? Jadi, 2 bulan mati kita dikejar orang. Nah, langsung saya tambahin, bener nih, ya kan? Kalau Anda main produk, apalagi yang farmasi Jepang, ya kan 10 tahun, 20 tahun nggak mati-mati. Nah, kita kaya raya. Oh iya bener juga. Langsung, Pak. Gitu lah. Jadi, nah, itu cara, Pak, untuk dapetin orang yang pemain money game, Pak. Salah satunya Pak Ginoli, Pak. Itu ya. Oke, ini ada pertanyaan kok. Ko Budi, bagaimana dari Ko Elin nih? Ko Budi, bagaimana jurus prospek yang efektif dalam keadaan waktu yang terbatas 10 sampai 15 menit gitu? Prospek orang yang baru kita kenal. Misalnya ketemu makanya kadang kita gini loh. Prospek yang kita baru kenal tuh menurut saya jarang lakukan. Saya jarang lakukan. Itu sama juga sebenarnya itu cold market. Itu paling susah. Ya kan? Anda cerita panjang lebar.
ya kan? 15 menit nih, udah sampai di rumah, karena kan dia masih bayang-bayang, ketemu saudaranya, saudara bilang, ya saya juga member AFC, join sama saudaranya. Ya, kita ngomong capek-capek, presentasi, dia join sama orang lain. Jadi makanya saya nggak pernah main di market itu. Market itu lebih bagus apa? Anda harus ada kedekatan dulu. Ya. Anda baru kenal dia, nggak apa-apa, bangun kedekatan dulu gitu loh. Nah, cari kesamaan dulu. Ternyata kesamaan itu apa? Ada ternyata. Walaupun baru kenal, ternyata kita satu sekolah, gitu loh, satu alumni, gitu loh, ya. Atau misalnya istri kita ternyata satu sekolah, itu loh, yang kedekatan ternyata anak kita sama anak dia ternyata satu sekolah juga, kan kita juga jarang ketemu kan. Nah, ya, begitu ketemu ngobrol, ternyata sama anak kita sama anak-anaknya dia ternyata satu sekolahan. Nah, gitu loh. Jadi kita sehingga itu jadi ada satu kedekatan. Harus bangun kedekatan dulu. Kalau nggak ada kedekatan, pergi teman-teman. Percuma ada capek-capek presentasi 1 jam 2 jam, ya kan? Setelah itu dia pulang ketemu saudara dia, saya juga member FC, udah join ke sana, Pak. Bye-bye. Kita udah capek sini, Pak. Jadi lebih bagus nggak usah. Iya, karena orang pasti rata-rata senangnya join sama orang yang dia kenal ya teman-temannya. Ya pasti. Kita baru kenal dia. Kan? Kita baru kenal di restoran, baru kenal di bandara, misalnya tiba-tiba diajak-ajak, pasti orang akan menolak, teman-teman. 99% pasti menolak, 100% bahkan. Ya, kecuali ada beberapa. Ya, itu istilahnya mungkin dari 1.000 orang, mungkin cuma 2 orang. Nah, tapi itu istilahnya Anda mau nggak? 99% masih bisa ya. Anda mau nggak seperti itu? Maksudnya gitu loh ya. Kita bicara kepada 1.000 orang, hanya 2 atau 5 orang yang punya menyatakan ya Pak di tempat. Ada yang begitu Pak. Nah, tapi kan kalau kita laki-laki Pak, jangan lagi Pak. Kenapa? Susah Pak kalau laki-laki. Kalau perempuan masih boleh Pak. Karena kalau perempuan, kalau ditawarin ke laki-laki Pak, kemungkinan beli masih bisa Pak. Tapi kalau udah laki-laki Pak Suanda nawarin, nggak laku Pak. Jadi kalau kita laki-laki susah Pak, kita lebih bagus mundur Pak. Nah kalau perempuan masih bisa. Kalau perempuan masih bisa memeles Pak. Nah kata-kata memeles. Oke lah Pak Suanda, bagus. Percaya sama saya Pak. Bapak bawa pulang, nanti istri sayang Bapak Pak. Dia masih bisa ngomong gitu Pak. Pak Suanda bisa kepincut, Bapak bisa bawa pulang 2 kota Pak. Kalau kita kan nggak bisa Pak. Nah makanya kalau namanya di sales, saya harus ngomong. Kalau di sales, perempuan lebih jago. Dari segi menjual ya. Kalau menjual, marketing, perempuan lebih jago, Pak. Nah, makanya di multi level marketing di Indonesia pun juga dari member indah kita, 60% adalah wanita, Pak. Laki-laki cuma 30% lebih. Ya, tapi kalau kita mau jago sales, cari perempuan, Pak. Tapi kalau Bapak mau naik peringkat, cari laki-laki, Pak. Karena laki-laki kerjanya dikit, lebih fokus ke ini ya. Kerjanya dikit, maunya komisinya banyak, Pak. Jadi dia lebih banyak nyusun strategi, Pak. Nah, nyusun strategi, Pak. Jadi kiri siapa yang maju, kanan siapa yang maju Pak. Jadi kita pairing terus Pak. Kita naik peringkat Pak. Makanya saya cari Bu Novi Pak. Iya, makanya saya cari Bu Novi. Jadi Bu Novi kasih saya omset Pak. Makanya saya bisa jadi Bu Sido Pak. Jadi hari ini saya kasih tahu caranya Pak. Saya kasih komisi ya Tar ya. Bocorannya Pak. Oke, nih next Kak Budi, waktu sudah malam soalnya kita kebut aja dikit ya. Oke. Nah ini Kak Budi, ini dari Dwi Bali nih. Pak Budi, bagaimana kalau duplikasinya cara malas, sebulan rekrut 1 orang dalam 1 tahun sampai 3 tahun bisa jadi nggak Pak? Thanks. Maksudnya cara malas dalam 1 bulan rekrut 1 orang, dalam 1 tahun berarti 12 orang gitu. Sebenarnya ini semua ini adalah rumus istilah gini, itu kalau angka begini sebenarnya ini adalah kalau hitung itu apa namanya angka, kalau semua di network marketing itu semua pakai angka itu. Artinya Anda kalau sebulan aja Anda cuma bisa ngajak 1 orang. Bulan 2 berarti kan ya bulan pertama Anda ngajak 1 orang. Ya, berarti kan bulan depan kan jadi Anda 1 ngajak kan sama kita berapa? 2 orang kan? 2 ngajak 2 jadi 4 gitu loh ya kan. Nah, bulan 2 kita udah punya 4 orang. Bulan ketiga masing-masing ngajak 1 8, ya kan? Bulan ketiga 8, Pak. Bulan keempat 16. Bulan kelima 32, bulan ke-6 64, bulan ke-7 128. Ya, bulan ke-8 256, bulan ke-9 512, bulan ke-10 udah 1024, bulan ke-11 2048, bulan ke-12 Pak udah 4000 orang Pak. Nah, ini teorinya Pak. Teori, saya harus bilang teori. Kenapa? Karena kan nggak semuanya orang dengan konsisten Pak. 1 bulan 1 Pak. Kalau 1 bulan 1 aja Pak, luar biasa Pak. 1 bulan 1 aja tuh artinya Anda mulai 1 aja tiap bulan begitu aja bisa jadi 4.000 orang Pak 1 tahun. Nah, tapi kan kenyataan tidak semudah itu Pak ya. Nah, jadi artinya kalau kenyataan tidak semudah itu, ya jangan begitu juga. Artinya apa? Di dalam bisnis apapun kalau bisa di awal-awal Pak, kita harus cepat. Nah, makanya saya kasih 1 target dalam 1 sampai 3 bulan pertama. 1 sampai 3 bulan pertama Anda harus sponsor 20 sampai 25 orang. Kalau Anda nggak bisa sponsor 20 sampai 25 orang,
kita agak pelan, Pak. Tapi kalau kita bisa sponsor 20-25 orang, pasti Anda lebih cepat sukses. Nah, contohnya misalnya di grup saya sekarang siapa ya? Enasta. Nah, itu luar biasa ya, memang yang pemain Instagram ya. Nah, dalam 8 bulan ini kan dia bisa sponsor 500 orang lebih. Ya. Nah, tapi kan nggak semua orang seperti itu. Saya pun nggak bisa kan gitu kan. Buktinya aja saya titik atas saya cuma 51 orang. Ya. Jadi artinya apa? Tapi 51 orang kita busido, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Jadi intinya adalah kita cari orang tepat aja, Pak. Jadi bukan terpatok dengan seberapa banyak yang bisa Anda sponsori, teman-teman. Tapi berapa banyak tim yang bisa kita bantu bina jaringannya, teman-teman. Betul. Jadi semua orang sebenarnya potensial, teman-teman. Iya. Orang yang bergabung sama kita, saya hampir semua member-member saya itu semua potensi, betul. Pak Robert, saya juga yakin Pak Robert pasti punya skill atau punya yang keahlian masing-masing juga ya. Di sini ada Bu Lucia, Pak Albert, Pak Suwanda ya, ada Pak Henry, ada Bu Marta Atyong, ya kan? Ada Bu Marta, Pak Dominkus ya. Bu Evi, ya kan? Bu Asi, ya kan? Ya. Pak Ginoli. Ini masing-masing kita tuh semua punya potensi loh, teman-teman. Contohnya apa? Potensi ini artinya apa? Orang lain nggak bisa menggantikan. Contohnya apa? Mungkin Anda pernah menjabat sebagai direktur di perusahaan ini, ataupun bisa Anda sebagai pengusaha, apapun Anda sebagai seorang dokter, ya kan? Pengacara. Saya pun nggak bisa menggantikan. Artinya apa? Semua orang punya potensi loh, masing-masing. Ya, Anda walaupun sebagai ibu rumah tangga juga kan sama. Kita laki-laki juga nggak bisa gantikan kan seperti itu kan. Jadi masing-masing Anda punya strong point. Nah, intinya adalah semua orang punya potensi. Nah, bagaimana teman kita ini melihat bisnis kita ini menjadi potensi, itu Pak masalahnya, Pak. Bagaimana dia klik. Nah, ya. Itu intinya, Pak. Bagaimana sampai dia ngeklik mengenai bisnis kita, Pak. Kalau dia ngeklik sampai bisnis itu, Pak, selesai, Pak. Kayak seperti Bu Novi, kalau udah klik, Pak, udah, saya nggak usah kutak-katik lagi juga, dia tiap hari juga dia udah tahu, Pak, apa yang dia mesti lakukan, Pak. Benar nggak, Pak? Ya kan? Ada juga orang yang sama juga, Anda ngomong 10 kali, kalau dia nggak klik, tetap aja, Pak. Tetap melakukan aktivitas biasa, gitu kan. Jadi tetap aja dianggap seperti biasa, tetap sebagai ibu rumah tangga, tetap aja, Pak, seperti itu. Jadi membuat orang klik itu susah loh, Pak. Nah, jadi memang kadang-kadang mengklik itu apa? Nah, kadang-kadang membuat orang klik, jangan kita juga, Pak. Nah, caranya gimana, Pak? Nah, dengan Zoom ini sama, bagus tuh dengan Zoom ini. Zoom ini kan dia bisa melihat figur yang lain, Pak. Jadi dulu sebenarnya kalau kita membuat orang klik, salah satu adalah, dulu kan kita lebih susah, Pak ya. Kita harus ngajak upline untuk ketemu kan, bertiga atau berlima. Sekarang lebih gampang, Pak. Zoom kita ada 100 orang, Pak. Dia bisa melihat figur 100 orang, Pak. Nah, ternyata di situ ternyata dia, serapnya ternyata sama Pak Albert. Pak Albert ternyata teman sekolah saya, nah gitu. Kok Pak Albert bisa sukses ya? Nah, ya, itu loh, Pak. Jadi kadang-kadang teman kita tuh bukan melihat kita, Pak. Jadi dia melihat orang lain, Pak. Yang ternyata dia tahu misalnya itu. Nah, kalau misalnya teman-teman saya, Pak, dari teman-teman SMA, kalau lihat saya sekarang, Pak, beda, Pak. Orang saya dulu SMA kan saya diem, Pak. Semua teman-teman saya bilang saya diem. Karena apa? Karena kutu buku, ya kan? Cuma duduk di depan bangku, di depan nggak banyak bicara gitu ya. Nah, kenapa? Karena dulu sebenarnya saya sekolahnya juga malas. Karena saya SD, SMP di Medan. Nah, itu juga sama, Pak. Itu kalau ranking kalau dari paling ujung itu dari bawah, Pak. Dari bawah nomor 3, nomor 5 gitu, Pak ya. Seperti itu. Sampai SMP, Pak. Nah, kemudian SMA saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta, Pak, saya juara 5 besar, Pak. Sampai saya SMA 3 aja. Terakhir waktu saya mau kuliah masih juara 1, Pak. Artinya apa, Pak? Nggak punya teman, Pak. Ya, kalau nggak punya teman, apa? Datang ke Jakarta nggak punya teman, Pak. Tiap hari di rumah, Pak. Ya, di rumah lihat buku. Jadi juara 1, Pak. Nah, jadi sebenarnya saya bilang, orang itu semua punya potensi, Pak. Ya, jadi tergantung. Nah, ada. Nah, kadang-kadang kita sebenarnya, walaupun dia sekolahnya nggak bisa, bukan berarti dia nggak bodoh juga, Pak. Ya, karena kan tadi itu, Pak, dia lebih banyak main-main. Nah, ya. Tapi ternyata kalau kita kasih peluang sama, tetap aja, Pak, dia bisa juga, Pak. Gitu. Ya. Nah, jadi intinya memang satu, belajar aja, Pak. Udah belajar aja. Ya, bisnis kita ini seperti itu. Ya, betul, teman-teman. Yang penting proses belajar ya, teman-teman. Nah, ini Pak Budi ini kan background-nya kan IT, teman-teman. Ya, itu makanya dia bilang dulu dia nggak banyak ngomong gitu loh. Nah, jadi proses belajar juga sampai jadi bawel begini sekarang, teman-teman. Jadi semua ada proses ya, teman-teman ya. Jadi siapapun background kita, apapun background teman-teman di sini, bisa nggak mencapai Busido? Bisa aja, teman-teman. Yang penting mau melalui prosesnya. Tidak mental cepet down gitu ya, teman-teman ya. Jadi pasti kalau kita step by step langkah lewatin prosesnya, jadi teman-teman. Oke. Kekurangan kita bisa dirubah asal kita mau belajar, teman-teman. Ya kan, contohnya seperti lihatlah Pak Budi, sebenarnya IT, kebanyakan yang kita kenal IT kan diem, nggak mau banyak ngomong. Nah, kenapa ini jadi bawel? Karena ada ini kan proses belajarnya, teman-teman. Lingkungannya diperbanyak. Novi, kalau sudah bisa bawel, sudah tahu duit.
Nah, orang IT kalau sudah tahu duit bawel. Oh gitu ya. Jadi harus dikasih tahu. Mesti dikasih tahu tuh peluang bisnisnya. Jadi tahu ada duitnya, bawel semua langsung ya. Sudah tahu ada duitnya, sudah mau belajar, sudah bawel. Oke, teman-teman, sudah jam 9 mungkin. Ya, thank you. Ya, mungkin kita cukup sampai di sini. Kita foto bareng dulu ya. Ya, Pak Putu, thank you Pak Putu. Iya, ini Pak Putu Srinata ini dari Bali nih, timnya Pak Dwi. Bali ya. Iya, keren nih. Oke, kita foto bareng dulu. Yang belum buka kamera silakan. Rapi-rapi rambut. Yang baru sambil baring tidur-tiduran dengernya. Oke, saya. Kalau Pak Yohan mah udah ganteng nih, Pak Yohan. Wah, Pak Yohan standby mulu dia mah. Ya, ganteng dia. Iya, standby terus dia. Nah, harusnya Pak Yohan tuh kalau cari milenial harusnya masuk semua loh, Pak, yang cewek-cewek, Pak. Oh ya? Iya. Mantap ya. Iya. Oke, sebentar saya. Lagi berjuang, Pak. Lagi berjuang, Pak ya. Oke, siap, Pak. Oke, kita foto halaman pertama ya. Konnichiwa. 1, 2, 3. Sebentar, saya save dulu ya. Tuh, lu lihat dari sini ya. Saya lihat di sini apa? Pak Robert sama Bu Erni udah pakai 2 nih, double Bushido nih. Satu gini Bushido 1 kali. 2 double Bushido. Oke, amin. slide kedua, konnichiwa. Oke, sebentar, 1 slide lagi, saya save dulu. Oke, 1 slide lagi, yang ketiga, konnichiwa. Oke, tunggu sebentar. Oke, saya save dulu. Oke, teman-teman. Oke, Pak Budi, thank you. Ya, thank you. Atas kehadirannya malam ini. Terima kasih Pak Budi. Banyak ya, Pak Budi. Semuanya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Pak Budi ya. Teman-teman semua. Terima kasih semua. Bye. Ya. Thank you. Thank you semua, sehat-sehat selalu. Thank you. Amin. Thank you. See you. Gracias.